Oh iya, di sini sudah masih jam. Nah, di sini sudah jam 1:16. Iya, iya. 1:16. Selamat malam juga, Pak Denny. Pak Denny, kan kita nggak boleh nih yang namanya begadang ya. Nggak boleh. Katanya kan ada lagunya. Begadang jangan begadang. Oh enggak, itu salah. Oh itu salah toh. Salah. Nanti mau dirubah sama Mikaela. Oh gitu. Pak Denny sehat? Iya, sehat. Kesarangan ya Bun. Kesarangan, apa tuh sarangan? Sarangan itu kan kalau nggak salah kan tempat daerah itu. Ya, nama tempat di Jawa juga. Iya, nama-nama di Jawa kalau nggak salah itu. Telaga tuh di mana? Telaga Sarangan. Danau Serangan. Sarangan. Bang, Dekat kota saya mana takut itu? air. Saya nggak bisa di air-air itu. Nanti saya berubah. Bersisik saya. Jadi dugong, bukan jadi duyung. Dugong. Di atas air aja. Ya kalau nggak bisa di air jalan di atas air aja lah. Oh, nanti saya disembah. Aduh. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Telaga Sarangan itu bagus ini, itu pemandangannya. Aku nggak pernah ke telaga Sarangan. Paling ke telaga sebelah. Di mana? Ke tetangga sebelah. Ini Bang Denny udah mulai nakal nih. Hai Kommandeur Terdasus an, Hai Kommandeur Terdasus an. Jadi Bang Denny bisa ya ngerti lagu High Manson Soldates an. Soldates berarti Belanda itu. Mampir Bun ke Jawa Bekasi. Iya, jangan ke Bekasi, Golgota aja kan saya datangi. Tenang aja kalian. Udah bisa nanya, udah bisa mendaki, Bun. Udah, saya kan digendong. Lagian saya juga pakai troli. Hai Menschen hat niemand außer der Kommen Soldates an. Dulu udah nyalamin Dek Nora, jadi aku pamit lagi. Bye-bye. Nyalamin doang, nggak dilempar apa-apa. Ya Bunda? Udah gitu doang. Udah, love you, bye-bye. Oke, bye-bye, Den. Oke, bye. Hai Menschen hat niemand außer der Kommen Soldates an. Freddy tadi ditanya nggak jawab-jawab, sekarang diulangin lagi nih, udah bisa dengar belum? Apa.
Udah ngubungin Mukti belum? Belum. Ngomong doang ente. Belum. Ya nggak usah lah, nggak apa-apa. Ntar aja lah. Gimana kabar kampung aneh nih? Banjir nggak? Ngapa udah surut? Emang banjir? Lah 2-3 minggu, sebulan lah. Sebulan yang lalu banjir sedengkul. Ya udahlah kalau udah 1 bulan mah. Nggak kirain terus datang lagi, nah surut lagi, datang lagi, surut lagi. Kadang-kadang begitu kalau musimnya hujan. Oh ya nggak tahu. Oh sekarang udah panas. Kemarin sih berapa hari panas ya? Berapa hari? Ini panas. Ayo, ada hotel yang di bawah. Tuh dikasih tema itu. Ten naik tanya. Mau tanya apa? Boleh. Apa aja yang mau ditanyakan, silahkan. Ini hostnya itu Lembaga Informasi Teologi. Padahal di sini mah naik, tanya aja gitu kan, enak loh. Nanti di room lain framing ya kan, wah kalau tanya ke Islam nggak pernah dijawab. Padahal di sini sampai nunggu sampai bosen. Loket ngablak. Orang Betawi bilang loket ngablak nih, nggak ada yang datang. Ami lebaran di mana, Mi? Kan tempo ada pernah bilang yang namanya lebaran udah sekali aja selama ini. yang namanya Jakarta lebaran nggak ngeliat orang, mau makan seblak, mau ngagir gado, ketoprak nggak ketemu. Beda itu tahun berapa? Tahun sekarang mah udah banyak. Lah kagak, orang yang jualnya pada pulang kampung. Iya, tapi sekarang udah nggak kayak dulu-dulu banget. Iya gitu. Lah itu saya alami udah 4 tahun yang lalu, nggak dulu amat itu. Saya pulang itu ya habis lebaran enak, ataupun itu lebaran haji lah. Titip dulu ya, moderator, izin bentar ke toilet. Oh, iya. Jangan disepil Bang Tony, ya silakan. Dan Hari tonang rari aleinang inang saya maraburan. Oh jangan-jangan salah nyanyi itu. Kok hari tonang? Hari unang. Jangan pada bunda Nora. Canda itu.
Bang Andila, benar-benar nih Oten nggak ada yang naik, makin berkurang populasinya kali ya. Ya bisa jadi gitu, tapi dijamin nggak bakal habis. Karena kalau habis kerjaan Yesus nanti di akhir zaman nggak ada. Sepi banget ya. Kalau Komal sepi masih mending. Tapi kalau warung di sini sepi, waduh masukan nggak ada ini hari ini. Udah hampir 1 jam nggak ada yang belanja. Kemarin, kemarin hari Minggu Magnum promo di sini. Apa hari Minggu kenapa? Promo Magnum Walls, Waduh, buy one get one. apaan barangnya? Walls, Magnum. Oh, Wall Street. Kalau di sini street sama lah. Wall Street. Buy one get one. Waduh. Ntar anak kirimin ente deh. Apa kan udah tahu street. Oh udah. Iya di sini bilangnya street. Nih. Tapi lambangnya sama, bilangnya Wall. Ini kan ekonomi Amerika nih Wall Street. Ya tapi ada yang nggak ada di sini. Apaan? Cyclone, Milo, Nggak DC, ada. Calipo. Nggak ada yang nggak ada di sini. Ini yang paling enak nih, paling murah, paling enak. Golden Gate Time. Nah ini yang paling mahal. Nah itu Magnum. yang promo yang paling mahal itu. Ini Kemarin. Magnum. Oh iya. Sama itu sih juga paling mahal itu. Iya, kecil tapi harga segini nih. 6 dolar berarti di Indonesia 65.000. Di sini cuma 22.000 sih. Ah, mirip juga tapi sih. Kirim bang ke BTR. Kirim bang ke apaan BTR? Bang Hasbunallah. Apa itu BTR? Semalam bikin Indomie kesiram air panas dong Mi. Apanya? Tangan. Nah terus melepuh dong. Enggak sih, alhamdulillah. Oh. Semalam jam 3 pagi tapi enggak. Jadi cuma tinggal merahnya doang gitu. Ya Allah. Pakai ini apa? Batu es. Enggak apa pakai ini aja disiramin air biasa di air mengalir gitu. Iya, iya. 20 menitan lah. 15 sampai 20 menitan. Terus dikasih moisturizer aloe vera tuh loh. Halo. Oh yeah. Good, thank you. You get the money, ya? They give me. You check what he said. I don't know.
Coba tapin dulu, aku takut naik padahal bu. Karena kalau aku naik, saya malah dijadikan badut oleh Dalbo. Kasihan ya, takut dia. Ya tapin dulu, gampang kok itu. Pertanyaan receh-receh gitu, bangga. Nah, ini. Selamat pagi. Saya dikencangkan dulu tap-tap layarnya teman-temannya. Ini belum apa-apa. Sudah lari. Oh, tapin dulu lah. Bandalbo, takut aku. Ayo siap, Kak Dewi. Bandalbo aku takut lah. Saya taping aja. Kau coba. Coba tapin dulu. Malah ketawa dia. Betul-betul tuyul gereja ya. Tuyul gereja. Ditanya apa malah ketawa. Kayak orang gila. Disuruh naik malah. Kisah Nabiku, perjalanan hidupnya sampai beliau wafat, ada saya punya yang namanya Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah Tuhanmu dengan kanda Paulus ada bukunya di saya. Coba taping aja Dinda. Tapin aja, takut aku Om. Kalau aku naik, ya masa sih hanya bukannya Oten itu asal-asal bicara, kok baru kali ini ada cuplis takut. Oke lah kalau kau takut, saya turunkan levelnya. Iya, nanti saya bantu tebus bajunya, tapi bantu juga yang keledai yang diambil Tuhanmu, kembalikan. Kau bantu juga keledai yang diambil Tuhanmu, mana? Bisa nggak dia kembalikan tuh? Tuhan, kau nyuri. Coba ditanya coba cuplisnya ya teman-temannya. Oke, kita murtad. Nah setelah kita murtad ini
yang kita tuhankan siapa? Pelanga-pelongo itu Kristen jawab itu. Pelanga-pelongo itu coba. Siapa yang kita tuhankan? Nanti mereka jawab, Yesus. Nah, bagaimana kita menyembah Yesus? Pelanga-pelongo itu. Coba teman-teman jawab coba CCTV. Cara menyembah Yesus bagaimana? Apanya sudah jelas. Sudah jelas pantatnya pendeta. Kalau pantatnya pendeta ya sudah jelas. Coba jawab coba. Bagaimana cara menyembah Yesus? Bagaimana caranya menyembah Yesus? Prakteknya gimana? Ritualnya gimana? Katanya juru selamat. Tepuk tangan bang. Tepuk tangan, anak TK juga tepuk tangan. Anak TK tepuk tangan juga. Coba, bagaimana caranya menyembah Yesus? Harus dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, sebutkan dalilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tuyul ya. Bisanya typing. Kau ajak orang lain masuk Kristen, Kristen sendiri pelangak pelongo untuk menyembah Yesus. Anja. Karena menjadikan sosok menjadi sesembahan itu tentu ada ritualnya. Nah tentu aku tanya caranya gimana. Minta bantuan dulu, CCTV minta bantuan sama AI. AI bagaimana cara menyembah Yesus? Paling jawaban AI, caranya hilangkan akal supaya kalian jadi orang gila. Anja. Sebagaimana yang pertama menyembah Yesus, pertama penyembah pagan, penyembah api, majusi. Dan kedua orang yang kemasukan setan. Nah, oten apanya yang masuk? Lari kan? Bagaimana mau diskusi? Tapingan aja kalian kebablasan, lari-lari. Coba tanya bagaimana cara menyembah Yesus. Dan setelah dijabarkan, minta dalilnya di mana tertulis. Coba teman-teman, uji coba. Dan kemarin-kemarin ada yang ngajak saya, bertobatlah bandal bau. Maka saya ikuti. Nah caranya bertobat. Gimana Pak? Ya bertobatlah. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke. Coba saya ikuti. Nah setelah saya bertobat, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu bagaimana cara saya untuk beribadah kepadanya? Anja. Kristen yang dari orok. Dari orok. Bingung mau jawab. Jadi saya sampaikan Bang, kalau di situ bingung,
Kok berani yang ngajak-ngajak orang? Ya kan? Kok berani? Situ aja nggak ngerti. Kalau Islam kan jelas. Ketika kita ditanya bagaimana caranya menyembah Allah, ya caranya ya dirikan salat. Gampang. Kalau Islam ditanya sederhana. Nah, kalau Kristen ditanya bagaimana caranya menyembah Yesus, ini pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar. Nah, inilah cara-cara sesembahan ketika ada perintahnya dan kita melakukannya. Inilah yang mengantarkan kita mendapatkan hidup kekal atau mendapatkan surga. Dengan rahmatnya kita diberikannya upah surga. Oh, berarti Yesus juga begitu ya? Yesus juga sujud, nungging-nungging ternyata Yesus ya. Itu coba kalau ditanya, karena dia sudah cari di AI, nggak dapat jawabannya, cium batu hitam dan nungging-nungging. Yesus juga nungging-nungging. Nah, yang aku tanya ini Karistenya, bukan Yesusnya. Nah, cara Yesus menyembah kepada Tuhannya sama dengan saya, sujud. Ya, sujud sama. Nah, yang aku tanya ini Kristen sebagai penyembah manusia. Kristen sebagai penyembah manusia, saya tanya bagaimana caranya Kristen menyembah Yesus. Itu yang aku tanya. Kalau Anda mengatakan Islam nungging-nungging cium batu, ya Yesus juga begitu. Matius 26, 39. Lukas 6, 12. Yesus juga begitu. Kalau Anda mengatakan sujud itu nungging-nungging, artinya Yesus juga nungging-nungging. Tetapi yang aku tanya Kristenya sebagai penyembah manusia. Anja. Itulah Kristen kalau ditanya enggak bisa jawab, menghujat. Betul-betul tuyul-tuyul gereja. Gimana mereka mau cerdas? Ke gereja jilat pantat pendeta. Bukannya mau belajar, bawa kitabnya untuk memahami makna Bible-nya. Siapa Yesus menurut Yesus? Karena Yesus mendapatkan dua di Bible ya, memberikan dua kesaksian tentang dirinya. Nah, kadangkala Kristen yang memberikan kesaksian pada Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, Kristen yang malah mau bersaksi. Memangnya Kristen ini Bapa? Tuhannya Yesus. Itu yang selalu aku pertanyakan, abang. Mereka selalu ngajak-ngajak kita. Maka saya minta, bagaimana caranya menyembah kepada Yesus? Ini harus loh, ada prakteknya. Karena yang membedakan antara kita dengan Tuhan, kita wajib menyembahnya.
Nah, caranya gimana? Coba caranya di mana? Dia nggak bisa dapat ya. Dia pasti CCTV itu pasti dia cari di AI. Enggak ketemu, malah menghina. Nah, tanpa dia sadari yang dia hina Tuhan, ya manusia yang dia tuhankan. Karena Yesus sujud juga. Nah, ketika Anda mengatakan sujud itu, sujud itu nungging, artinya Yesus nungging-nungging menyembah Tuhan. Lina Wijaya, karena Kristen ini ngaku-ngaku anak Tuhan. Sedangkan Lina Wijaya ini kan berdasarkan video-video yang beredar dan dia pengakuannya dari sendiri, dia kan hamil, dia mengandung cucu Tuhan. Jadi seharusnya Kristen ini berbahagia karena tidak lama lagi cucu Tuhan lahir. Lina Wijaya ini adalah anak Tuhan, sedangkan dia hamil. Itu pun hamilnya apa ya? Dia mengandung cucu Tuhan. Apa? Saya dapat AI bilang caranya berkumpul dengan korporat. AI aja bingung jawab. Kalau hanya sekedar berkumpul ormas di luar sana, berkumpul-kumpul juga peminum tua di terminal, kumpul-kumpul juga. Kalau hanya sekedar berkumpul, astagfirullah. Coba kembali lagi supaya adil, Bang Germot. Islam coba tanya melalui aplikasi AI, bagaimana cara menyembah Allah? Nah itu coba. Coba saya. Apa ini? Coba kalau Islam gunakan AI cara menyembah Allah. Coba Pak Germot. Tadi sudah kan noten kan cara menyembah Yesus. Masya Allah. Ya betul, sholat. Itu gampang kok. Kalau Islam di AI ditanya masalah Islam, mudah dia jawab, nggak bingung dia. Nggak bingung dia. Tapi kalau Kristen ditanya bagaimana cara Kristen menyembah Yesus,
bingung. Allah Akbar. Tip-tip layar ya. Jadi Islam itu ya bingung. AI-nya saja bingung. Jadi aduh. Noise Pak. Jadi Islam itu segala sesuatu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disertakan dalil. Dabling Yang nggak? pertama, Suara gimana, aman? ya aman-aman. Tanzilum mirabbil alamin. Al-Quran diturunkan dari Allah seluruh alam. Di Al-Waqiah ayat 80. Nah, dan kedua, ketika kita mau membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohonlah kepada Allah perlindungan dari setan yang terkutuk. Dalilnya di mana? Di surah An-Nahl ayat 98. Itu. Nah, yang lebih aneh, satu-satunya agama yang ada di muka bumi ini yang mengutuk Tuhannya adalah Kristen, dan yang bingung untuk menyembah Tuhannya Kristen juga. Nah, lalu menuduh umat Islam adalah umat hayalan. Hah? Naik aja bang, naik aja. Mungkin moderator nggak ini, nggak apa-apa. Selamat pagi. Turunkan. Tengah jalan. Ya baik. Mungkin Oten tadi itu. Oten memang begitu. Naik komal kalau bukan di kamar mandi, di pinggir jalan dia. Cek, dabling nggak nih? Bang Dalbo. Cek. Jangan. Oh iya, enggak sudah. Oke. Teman-teman, ada dabling bang. Coba teman-teman yang ada di bawah, di tap layar dulu. Oten yang mau naik, silakan. Mau kesurupan, mau joget, semua bebas. Gampang kok. Waalaikumsalam. Tanpa terkecuali, kecuali dikecualikan. Nah, tadi kita ditanya persoalan menyembah kepada Allah. Itu sudah dijawab. Halo, cek. Bunda, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dalbo, Basri. Waalaikumsalam. Aku mau nyimak di bawah, Bang Dalbo. Lanjut. Ya, sekarang nggak dabling ya? Cek. Enggak. 1, 2 aja. Oke. Ya, oke. Nah,
Di dalam Islam yang terkutuk itu adalah setan. Jadi saya sampaikan dalilnya ya di surah An-Nahl ayat 98. Jadi di sini ketika kita mau membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, supaya kita tidak tergoda oleh setan-setan terkutuk. Bukan menjogetin orang yang terkutuk. Oten yang mau naik, silakan. Ya, saya wakili Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Yuli. Lanjut. Lanjut lagi. Coba kita naikkan lagi. Kin, Tante Kin, mau naik Tante Kin? Naik lagi ke Tante Kin. Tante Kin, sudahkah Tante Kin cebok? Oten cerdas, silakan naik. Mana ada oten cerdas, Bang? Enggak ada. Kalau mereka cerdas, tentu mereka mampu membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mereka mentuhankan manusia ketika ditanya caranya menyembah manusia ini gimana. Tadi kan sudah di ini kan, di AI kan, AI saja ditanya, bingung dia. Tetapi begitu kita tanya AI, bagaimana caranya umat Islam menyembah Allah, langsung ada jawaban. Ini AI-nya bingung. Membuktikan bahwa kalian ini memaksakan anak manusia ini jadi Tuhan. Jangan begitu, nggak boleh. Tante Kin, naik aja Tante Kin. Ayo tap-tap layar ya, sambil kita tunggu Tante Kin ini. Karena Tante Kin ini tahu dia kalau sama Dalbo ini bahaya. Iya, di Al-Quran yang terkutuk adalah setan. Di Taurat, kitabnya Yahudi, yang terkutuk adalah setan juga. Di Kristen, di kitabnya Kristen yang terkutuk Tuhan. Saya pernah dialogkan itu. Bahkan saya minta, mereka minta bantuan sama AI. AI-nya bingung. Lalu Anda mengajak saya, katanya jangan takut murtad. Ngajak saya murtad. Maka saya coba-coba mengikuti. Kalau saya murtad, siapa yang saya tuhankan? Mereka jawab, Yesus sebagai juru selamat. Oke. Cara saya menyembah Yesus gimana? Akunya langsung ngopi. Saya tahu dia pakai AI. AI-nya tidak ada. Apa jawabannya? Yang penting bandar kok. Caranya tidak nungging-nungging. Nah, sedangkan Yesus nungging-nungging juga, Bang. Yesus nungging-nungging menyembah Tuhannya. Dia jawab, di mana Yesus nungging-nungging? Di Matius 26:39. Kan itu sujud. Kami juga sujud. Kenapa kau katakan nungging-nungging? Itulah mereka ya. Ketika setelah menipu,
Nah, tipuannya ini kita buktikan bahwa mereka hanya menipu, berdusta. Mereka langsung menghujat itu, langsung menghina. Padahal awalnya dia ngajak saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka saya minta caranya gimana, ritualnya gimana menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Kan tentu bagaimana kita untuk mendapatkan hidup kekal ini yang utama, penyembahan. Penyembahan yang utama itu, yang utama itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, jalannya yang menyembah. Nah, caranya gimana? Langsung dia tanya AI. AI-nya bingung, langsung dia menghujat. Apa jawabannya? Yang penting bandal, tidak nungging-nungging. Nah, Yesus sendiri nungging-nungging, Pak. Enggak ada nungging-nungging. Kalau Anda mengatakan uciling ini nungging-nungging, artinya Yesus juga nungging-nungging. Kadang-kala mereka menjawab kayak Oki kemarin, Endalbo berhentilah, kau bentur-benturkan kepalamu di lantai sehingga kamu tidak waras. Kena lagi dia. Oh, kalau begitu pantas ya Yesus tidak waras karena dia bentur-benturkan kepalanya di tanah. Pantas ya, Yesus nggak waras karena dia bentur-benturkan juga ternyata kepalanya di tanah. Wah, Dalbonya nggak ada ilmu, rombongannya si Paru, modal congor. Kau yang bilang, berhentilah Dalbo. Kan ada cara-cara mereka untuk menjatuhkan mental kita dengan cara-cara mau menghina. Ya kan, kalau nggak bisa jawab lah, diam aja Mandalbo. Sebenarnya saya bingung juga, nggak tahu cara menyembah Yesus, kan sederhana. Oh, Thomas kaget. Ya silakan Pak Thomas. Kan sederhana, nggak perlu kau ditanya malah menghujat. Sama kemarin saya dulu berapa tahun ya, mungkin 3 tahun lalu kalau nggak salah, 4 tahun, antara 3 atau 4, saya ditanya sama Lina, ya ketawa ketiwi dia menghujat kan Islam, katanya uciling ini katanya botol, makanya dia keluar dari Islam karena kebodohan, biar cebok, biar kencing, buang air, diajarkan karena bodohnya Islam. Maka saya jawab, Nabi Muhammad mengajari kami karena beliau sebagai junjungan kami, maka pantaslah dia mengajarkan kepada kami karena Nabi Muhammad adalah utusan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, jadi utusan untuk manusia. Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita kencing dengan cara jongkok? Sebagai pembeda antara manusia dengan hewan. Gampang kok begitu saya tanya balik. Kristen, khususnya kau Lina, kau kencing dengan cara apa? Langsung saya ketawa. Dengan cara apa? Saya nggak bisa bayangkan kalau Lina ini kencingnya berdiri. Karena terlebih dahulu dia menghujat jongkok, sehingga saya dilempar, diturunkan saya. Padahal sederhana loh pertanyaan saya. Saya tidak bisa bayangkan Lina ini kencingnya dengan cara berdiri apa cara berlari. Kalau Anda kencing dengan cara jongkok, artinya kamu ikut-ikutan ajaran Islam. Bukannya kamu mengolok-ngolok di awal kencing jongkok. Nah sekarang jawab,
Kristen kencingnya bagaimana? Apakah cara berlari atau dengan cara berdiri? Coba bayangkan ya teman-temannya, coba dibayangkan. Perempuan Kristennya, kalau Islam enggak ya, perempuan di Kristen kencing dengan cara berdiri, coba dibayangkan aja. Dibayangkan, anggaplah ada Lina di depan kita, dia kencing, dia berdiri kencingnya, kita tahu kan kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dalbo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencing berdiri bisa loncat itu tutuplah klepnya, Bang Dalbo. Kalau perempuan kencing begini itu ketutup klepnya, macam mana ya, Bang? Nah, itu yang aku mau tahu. Perempuan Kristen ini kencingnya kalau berdiri ini gimana? Coba dibayangkan, Lina Wijaya. Anggaplah di dalam hayalan kita ini, tutup mata, kita bayangkan Lina lagi kencing di pohon mangga. Dia dengan cara berdiri. Mungkin gini, Bang, solusi. Ini ku kasih solusi. Kadang kayak anja yang kencing ngangkat kaki sebelah, kan begitu, Bang? Yap. Gini, Bang, kalau dia angkat kaki sebelah, kebetulan ada ojol di sebelah, bisa dipotret. Bisa dipotret. Jadi Kristen ini kadang-kala dia bertanya, dia ketampar sendiri. Apalagi Dalbo, hati-hati loh Kristen, tanya sama Dalbo, hati-hati. Sementara Ini dibawa air kencingnya sana sini. Pantesan mereka ketika ditanya sana sini juga, karena cara kencingnya juga sana sini. iya, Bang, sementara Oten ini kan domba aja waktu kencing, Bang, nunduk juga kaki belakangnya kan. Jongkok dia. Allahu Akbar. Jadi mereka nggak bisa jawab saya, karena dia mau menjawab jongkok. Dari awal dia hujat kencing jongkok. Dia hujat itu. Ketemulah saya dinaikkan. Ketika saya dinaikkan, saya sederhana, saya jawab. Nabiku mengajarkan kami umat Islam kencing dengan jongkok sebagai pembeda antara manusia dengan hewan. Itu pembeda. Nggak perlu saya jabarkan secara ilmu, secara kesehatan, nggak perlu. Saya jawab sederhana aja, sebagai pembeda antara manusia dengan hewan. Nah, disinilah letak bingungnya dia. Begitu saya tanya, kalau Lina ini kencingnya berdiri gimana ya ceritanya? Gimana ya? Padahal dia yang menghujat diturunkan saya. Oh, Dalbo itu penghujat memang. Dikenal dia penghujat. Kok saya yang menghujat? Saya yang dikatakan penghujat. Padahal sederhana loh. Saya tanya, cara Kristen kencing gimana? Kalau Lina kencingnya berdiri, saya bingung loh. Berpikir di situ, bingung aku. Gimana ya caranya kalau kencing? Bisa, apalagi pakai celana lepis ya. Ya kan? Kalau pakai ro mini kan gampang kok, langsung diangkat aja. Ya kan? Nggak perlu berbulu atau tidaknya, nggak perlu, nggak masalah. Karena mereka kan nggak punya malu sudah. Nah, kalau dia pakai celana lepis dengan cara hanya membuka resnya saja dibuka ya. Apakah ada bantuan botol? Tidak, kan ada bantuan botol aqua kak, ya kan? Botol aqua kan? Masukkan di ujungnya kan?
Nanti dari botol aqua kelihatan lumut. Nah, mereka serba salah. Dia menggunakan botol aqua, nanti yang keluar bukan kencing. Lain lagi ceritanya Bang. Yang keluar bubuk putih. lebih geli lagi kalau pakai botol aqua, ya kan? Ini kok kencing ngos-ngosan ya? Baru kali ini saya mendengarkan orang kencing. Ternyata botolnya main. Jadi ya, paham ya artinya. Bertanyalah sesuai dengan ilmumu. Marilah kita berdiskusi secara baik. Nggak perlu menghujat. Kalau kau menghujat, saya katakan, kalau kau menghujat sama Dalbo, jangankan kau, nenek moyangmu yang matinya 2000 tahun yang lalu naik juga, bangkit dia, kena jantungnya dia, bangkit dia, kesurupan juga. Nah, saya 2 kali ditanya-tanya begitu, 2 kali ya. Tapi yang laki-lakinya ini CP, dia jawab dia, dia jawab, ya kencing saya padahal berdiri. Saya tanya, apa bedanya kau dengan babi? Langsung menghina, dasar Mukondo katanya. Bang, kan jangan menghina lah, karena Mukondo itu Paulus. Yang gitu, biasa-biasa aja kita. Ya, lanjut. Ambil merokok saya ya. Itu temanya. Siapa mengutuk Encos? Oten yang mau naik aja Dinda. Jangan takut. Biasa-biasa aja. Silakan lanjut Pak Thomas kaget atau Basaria, silakan sesuaikan dengan materi pagi hari ini, bahwa pagi ini kita buka lintas kesurupan, memberikan ruang kepada saudara-saudara Kristen untuk kesurupan. Tapi ingat ya, jangan dicampur aduskan kesurupan dengan kesetanan. Kalau 2 hal ini satu hakikat atau satu pribadi, kita tendang turun. Pelan-pelan ke host, bagaimana mau berani nih Oten kalau begini? Ya, aku pelan-pelan dah. Aku diam aja dulu. Padahal Keresteng ini makhluk langka sekarang tuh, jadi pelan-pelan. Kenapa Bang? Ya, karena memang sesuai kitabnya gospel, gosok pelan-pelan, jangan kencang-kencang lah Bang Dalbo. Iyo, berarti tidak ada yang ini berani ini. Komal dianggap angker. Sudah ciut nyalinya mau naik gara-gara Bang Dalbo. Lanjut. Ini siapa yang mengutuk Yesus? Siapa ya? Paulus. Yang pertama ya si Saulus, yang kedua Paulus. Ini satu pribadi 2 hakikat juga ini. Binatur. Ini Basria siapa Basria? Adiknya Bunda Rama. Oh Bang Tri. Apa suara ya? Kok Basria itu nama anak atau nama istri Bang? Tadinya mau tulis Basaria, keketik itu ya udah. Oh Bang Syariah. Iya. Mungkin nama selingkuhannya yang penjual durian. Begini Bang. Nah, kadang-kadang Ketika hati-hati. apa ya?
menanyakan sesuatu kepada Karisteng ini ya. Begini. Nah, karena Tuhan begini, nah, Tuhan harus begitu. Mereka mengatur Tuhan. Nah, coba buka nalar berpikir baik-baik. Nah, cerdaskan anak bangsa. Gitu. Bang, jangan pakai buka-buka. Oten itu kalau kita bahasa buka-buka, dia buka celana, Bang. Jangan. Siap. Nah, ya kan Bang. Sekali bertuhan Bang, yang turun di tanah Yahudi sana, di tanah Israel ya kan. Ini kan sekali bertuhan, bukan kaleng-kaleng kan begitu. Nah, Tuhan yang turun di tanah Israel itu Bang. Gimana ceritanya cuma dapat 12 orang pengikut. Ini Tuhan Bang. Aku aja Bang jadi caleg, jadi apa ya, mencalonkan diri jadi caleg aja Bang, dapat 2000 orang ya Bang. Hebat mana? Lebih hebat aku daripada Yesus. Masa sekali Abang nggak tahu, Yesus lagi merendahkan diri Bang. Merendahkan diri. Benjol kah? Apa? Jidatnya itu Bang, waktu apa? Merendahkan diri sampai ke tanah itu benjol kurasa jidat itu. Maksudnya merendahkan diri tentu dengan cara hina, dihinakan, direndahkan, apa segala lah. Bilang aja kami Karisteng ini memang. Wah, sudah ada ya. Bunda Milan, kasih Bun, lanjut. Ya kan begitu Bang. Cuma memang tugas kami Karisteng ini untuk menghinakan Tuhan, bukan Tuhan yang turun untuk menghinakan diri. Kan begitu. Ampunlah Thomas, ampunlah Bang Dalbu, katanya. Siapa yang mengutuk Yesus? Ya si Paulus. Kenapa Paulus mengutuk Yesus? Karena sebenarnya nubuatan sipilis itu digenapi oleh Paulus. Mata tirus, kuping runcing, otak tengah, gondrong samping. Kalau kita gambar betul-betul wajahnya sipilis. Nah, itulah Paulus. Itu Bang. Itu teman-teman Kristen. Ya naiklah kalau nggak Anda mengatakan aku mau menghujat kalian. Naik. Biar aku sampaikan data-datanya. Ya naik aja. Saya tutup camp dulu ya, mau merokok aku. Yo siap. Biasa. Siap. Kalau saya open camp, gini teman-temannya, kalau saya open camp, OT-nya tambah takut naik. Karena kenapa? Nanti terlihat oleh bini mereka. Mereka nyesel. Wah ternyata ada yang lebih ganteng loh. Maka saya tutup camp aja dulu, ya kan, supaya OT-nya berani naik. Aku nyamar-nyamar aja jadi Tuhan. Lanjut. Iya Bang, jadi begini juga, itu hal wajar di ibu-ibu rumah tangga Karisteng gitu ya. Karena ada perintah Tuhan. Permadani sudah kubentangkan gitu kan. Minyak mur sudah kutabur. Marilah kita memuaskan diri hingga pagi hari. Karena suamiku dalam perjalanan jauh. Ini kan sebuah ajakan ini Bang. Ya wajar mereka. Dia apa sama Bang Dalpo kan begitu. Baiklah. Ini tutorial apa ini? Aku gak berani mengucapkan, apalagi Bunda Rama di sampingku. Gak berani ini aku. Ya punya adab, punya etika gitu. Nah, ini kok Tuhan gak punya adab, gak punya etika Tuhannya. Masa segitunya sih? Ini benar-benar ajaran dari Tuhan atau ajaran dari Tuhan mungkin itu. Cobalah pikirlah dulu, jawaban ada di kalian bukan di kami gitu. Benar nggak ya ajaran kita ini? Benar nggak ya? Cari terus hingga kalian dapat kebenaran. Siapa yang mengikuti Yesus? Coba, siapa yang mengikuti Yesus? Kalian bangga-bangganya mengatakan kalian mengikuti Yesus.
Rupanya sesudah kita selidiki dengan data-data yang ada, kalian ini pembantah dan pembangkang Yesus. Semua ucapan Yesus kalian bantah. Semua perbuatan Yesus kalian bangkang. Kalian mengaku-ngaku diri menjadi pengikut Yesus. Macam mananya kau? Hah? Sudah kubilang jangan begitu. Sudah kubilang jangan menghina Tuhan. Kalian hidup akan terhina kan begitu. Utusan Tuhan kalian hina, tokoh-tokoh masa lampau kalian hina, Tuhannya pun ikut kau hina juga. Gimana cara kalian berpikir gitu kan? Tuhan harus merendahkan diri, Tuhan harus metong di tiang salib pada berdosa dengan jalan menjadi kudu. Ini ajaran apa ini? Selamat malam Bang Junaidi. Bang Junaidi sehat? Selamat pagi, salam semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat Selamat selalu. siang Bang Junaidi, kabar baik. Puji Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhannya Yesus. Tuhan, haleluya, haleluya ya. Selamat Tuhannya pagi Yesus. Adinda, Satu-satulah, Adinda satu-satu. Islam. Selamat pagi Adinda, Haleluya. Adinda Islam kafirun. Haleluya. Bukan Sehat, Adinda Adinda, Allah. kafirun. Sabar dulu Les PK, sabar dulu. Ya, jadi begini Junaid. Kau mengatakan puji Tuhan, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Nah padahal Yesus sendiri diberkati loh. Bahkan kalau kita sandarkan dengan dalil, Yesus tidak diberkati. Buktinya dia kan mati terkutuk. Orang yang terkutuk akan dilenyapkan oleh Elohim. Mazmur 37:22. Coba, ada nggak dalilnya Yesus memberkati? Adalah Silakan. ya itu kan sebagai doa saya saat Saya nggak nanya berkata, Kristen Tuhan Yesus bang. Saya nggak berkata. nanya Kristen. Ya artinya bang, aku berdoa supaya Tuhan Yesus menyertai dan berbuat baik kepada. Saya nggak nanya Kristen Dinda. Saya bertanya ada Itulah nggak artinya. Yesus memberkati? Kalau tidak ada nanti saya tampilkan. Kalau diberkati Yesus ada dalilnya. Yesus memberkati mereka itu ada dalilnya. Atau Silakan, Yesus silakan. memberkati saya itu ada dalilnya, Bang Dalbo. Silakan Dinda. Ya karena saya percaya. Bukan hidup bicara percaya di mana. memberkati Ya di Markus itu Bang Dalbo. Masalah di Markus berapa? Aduh, Bang Dalbo ini sebentar saya tanya dulu. Saya ambil dulu. Saya buka dulu. Jangan malu lah Bang Jun. Iya, silakan. Bang Jun, jangan malu lah. Markus beda apa Bang? Markus 10 kalau nggak salah itu Markus 10. Oh, Markus 10 nomor. Sebentar lah Bang Dalbo, saya buka Markus 10. Nomor 1200. Dalbo, Yesus Markus. itu kan Tuhan kita, pasti memberkati kita. Sabar. Gimana nih Kristen sabar Dindaku. Sabar. Antri lo. Anak-anakku yang kukasihi antri ya. Nah ini dia, Yesus memberkati anak-anak dalam Markus 10 ayat 16. Saya bacakan Bang Dalbo ya. Ya, Lalu betul. ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sudah terjawab. Oke. Nah di Matius sabar Dinda. Di Matius 21
nomor 9. Ini orang dewasa ini. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Ini kan Tuhan ini. Yang memberkati Tuhan ini siapa? Oke, di situ Bang Dalbo, ya kan, itu berbicara tentang relasi Yesus. Dia memang diberkati sebagai anak tunggal Allah kan di situ. Ya, yang aku tanya, yang memberkati dia Kan di siapa? situ. Om, kan dia Tuhan loh. Bapa. Bapak. Gini bapaknya, tapi di situ Yesus dalam relasinya dengan bapaknya sebagai anak tunggal. Iya, nggak masalah. Yang memberkatinya adalah Tuhan juga, betul? Bang Dalbo, kita berbicara membaca Alkitab sesuai dengan konteks dan teks Bang Dalbo. Iya, kan saya baca ini. Tadi Tadi dia memberkati anak kecil, nggak masalah. Ya, memberkati anak kecil. Tetapi boleh kita katakan di sini orang dewasa yang berseru untuk meminta Yesus diberkati. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Siapa yang memberkati Tuhan Yesus ini? itu Bang Dalbo, orang-orang menyambut Yesus sebagai Mesias di situ Bang Dalbo. Amin. Orang-orang Tadi ketika dia memberkati anak kecil, apakah dia manusia juga, Om? Mesias juga? loh, dia kan Yesus itu kan mempunyai dua natur Bang Dalbo. Iya, nggak masalah dia mau dua natur. Saya tanya, ketika dia memberkati anak-anak ini, apakah dia Mesias atau bukan? Ya, dia Tuhan. Oh, dia Tuhan. Nah, ketika dia diberkati, apakah dia Tuhan atau bukan? Ya. Dia Mesias di situ, juru selamat di situ Bang. Iya, apakah dia manusia atau Tuhan? Dia juru selamat, Mesias. Saya nggak nanya juru selamat, apakah dia manusia atau Tuhan? Enggak, ini orang ini nggak punya malu ya. Tiap hari naik di tempatku, tiap hari juga saya permalukan. Dan aku tanya, Om, nggak begini ya, Bang Dalbo. dengar coba. Bang Dalbo nggak paham kitab suci saya. Iya, ya nggak apa-apa. Itu aja. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak paham nggak masalah. Dan Iya, aku tanya, ketika Saya di naik dalam ke Matius, sini sabar. supaya Bang Dalbo itu paham. Di Matius 21 nomor 9, ketika Yesus diberkati, apakah dia Tuhan atau manusia? Coba Bang Dalbo baca di situ ya, saya baca ya. Silakan. Matius 21 nomor 9. Oke. Kita sesuai dengan konteks dan teks Bang Dalbo. Iya, silakan. Alkitab ini kayak begini, harus begitu. Kalau jadi orang Kristen harus paham, ngerti konteks dan teks dari ayat yang silakan, kita baca, silakan. Bang Dalbo. Nggak sembarangan Bang Dalbo baca Alkitab. Iya, silakan. Ya kan? Ya sebentar, saya ini kan sambil buka ini dulu, buka Alkitab. Matius 21 nomor 9 ayat 9. Nah, di sini kan, dan orang banyak berjalan. Nah, orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya. Dari belakang berseru. Nah, ini kan orang-orang banyak yang berseru di sini Bang Dalbo, harus baca di situ. Beda dengan ayat yang Markus tadi. Coba dibacalah. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, makanya Mesias datang itu dalam Iya, yang nama aku Tuhan. tanya, Dinda, Ini berbicara tentang dengarkan, Mesias. dengarkan, Dinda. Yang diberkati di sini Bang siapa? Dalbo ini. Yang diberkati di sini siapa? Ya, yang diberkati di sini siapa? Udah sering diskusi Iya, dengan saya, yang masih diberkati nggak di sini paham-paham di siapa? gimana. Siapa yang diberkati? Orang-orang di situ berkata Bang Dalbo, ya kan? Diberkatilah Iya, dia ini datang siapa? dalam nama Tuhan.
Dia di sini Yesus. Tuhan ini siapa? Gimana kan? Tuhan ini Jadi siapa? Orang-orang sabar Dinda. berdoa di situ. Tuhan ini Diberkatilah siapa? Yesus dalam nama Tuhan. Di Ya, situ. ini yang Tuhan ini siapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu Sabar, adalah saya nggak Mesias nanya Bang mereka. Dalbo. Gimana? Diberkatilah dia. Dia ini Yesus. Yang Tuhan ini siapa? Aduh, gimana Oh, sih? aduh, Bang. Baca teksnya baik-baik, Bang Dalbo. Baca teksnya Dia baik-baik. diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini Tuhan ini siapa? Nah, di situ. Yang Tuhan di sini Diberkatilah siapa? Orang ini yang berseru Bang Dalbo, diberkatilah dia. Iya, saya nggak nanya yang orang datang itu, nggak dalam nanya nama itu Tuhan. aku. Kan Anda mengatakan, berdoa. dengarkan. Diberkatilah dia. Dia ini siapa? Dia di sini Yesus Bang Dalbo. Yang Orang datang itu dalam nama berdoa. Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan itu Allah Bapa Bang Dalbo. Mantap. Jadi Yesus di sini bukan Tuhannya. Dia sebagai Mesias di situ Bang Dalbo. Ya, Mesias itu Tuhan bukan. Mesias itu yang diurapi. Ya, saya nggak nanya Mesias itu yang diurapi. Mesias itu Tuhan bukan. Gimana sih? Mesias itu Tuhan bukan. Yesus itu dua natur tadi Saya nggak nanya Yesus itu dua natur. Saya bertanya, Dinda. Di situ. Saya bertanya, Mesias itu Tuhan apa bukan? Kalau di sini dia Mesias Bang Dalbo. Saya tanya, Dalam konteks Mesias ini itu loh, Tuhan dalam konteks bukan? ini loh. Bang Dalbo ini Kenapa gimana sih? susah Nggak dijawab? paham sih. Kenapa Bang susah Dalbo dijawab? Pertanyaannya kayak begitu. Nggak Persoalannya membaca. kau Tuhan kan manusia, Bang. Bukan saya yang bingung. Bukan ku Tuhan Anda kan yang bingung. manusia. Saya Yesus tanya itu Mesias memang di sudah sini. Tuhan, kan di situ. Mesias di sini Tuhan apa bukan? Aduh. Kok aduh? Kalau dia Mesias, ya Mesias di situ Bang. Dalam konteks ini. Artinya bukan Tuhan. Lanjut Bang Dalbo. Saya Bang Dalbo tanya, salah bertanya. tunggu dulu. Mesias artinya Dalbo Yesus di sini, Mesias artinya dia bukan Tuhan. Betul nggak? Dia merujuk kepada dirinya sebagai Mesias. Jadi orang-orang mengatakan bahwa dia ini Mesias Lari. Bang Dalbo. Kawanmu malu, dia lari dia. Malu dia. Kok Junaidi ini bukan beleng-beleng? Bukan malu. Dia kesal dengan Bang Dalbo. Saya juga Bukan ini kesal, dengan coba Bang dijawab. Dalbo, Coba Karena dijawab. nggak paham, nggak ngerti-ngerti, Coba Bang. dijawab. Coba dijawab. Mesias itu Tuhan bukan? Yesus itu gelarnya banyak, dia Mesias. Saya dia nggak Juru nanya Selamat, gelarnya dia Tuhan, Yesus. Bang Dalbo. Saya Di tanya situ. Mesias itu Tuhan bukan? Kalau di situ kan dia orang yang diurapi Bang Dalbo. Kenapa Bang Artinya Dalbo bukan tanya Tuhan dia. Tidak kan di situ. Artinya Yesus bukan Tuhan di sini. Benar. Dalam konteks itu dia merujuk kepada dirinya sebagai Mesias. Artinya dia bukan Karena Tuhan. dia datang dalam nama Tuhan kan di situ. Iya, dia bukan Tuhan di sini. Nah, aduh, kalau saya udah ngomong kayak begini, masa Bang Dalbo nggak ngerti? Iya, saya mau mendengarkan kejujuranmu, saudaraku. Saya mau mendengar. Saya mau dengarkan. Aduh. Menurut Anda, Yesus ini Mesias, betul? Aduh. Kok nggak mau dia jawab? Nggak mau dia jawab. Yesus ini banyak gelarnya Bang Dalbo. Saya nggak nanya gelarnya. Saya nggak nanya gelarnya. Bikin kesal Bang Dalbo. Saya nggak nanya gelarnya karena di sini diberkatilah dia, Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ya kan? Iya, orang-orang di situ berdoa supaya kadang-kadang Yesus itu diberkati di dalam nama Tuhan, yang datang dalam nama Tuhan, ya. Iya. Kita sudah sepakat Tuhan ini adalah Allah Bapa. Betul nggak? Iya. Posisi Yesus di sini saya permudah. Mesias. Saya permudah, saya turunkan levelnya. Posisi Yesus di sini Tuhan apa bukan? Bang Dalbo di situ kan dia merujuk Mesias di situ. Saya nggak nanya itu. Saya bertanya posisi Yesus di sini Tuhan apa bukan?
di sini dalam konteks ini Yesus ya tidak merujuk kepada dirinya sebagai Tuhan. Di sini Saya dia sebagai bertanya Mesias. Dinda, Lalu saya kenapa bertanya Bang Dalbo bertanya lagi? dalam Matius 21 nomor 9, apakah posisi Yesus di sini sebagai Tuhan atau bukan? Dia sebagai Tuhan dan manusia udah. Berarti penipuan lagi. Sekali lagi saya katakan, dengarkan. Sekali lagi saya katakan, bukan LAI yang menyesatkan Kristen, tetapi Kristenlah yang menyesatkan LAI bersama Yesus. Karena jelas di sini tidak ada mengatakan dia manusia, dia Tuhan, tetapi dicampur adukan. Padahal Yesus ini datang dalam nama Tuhannya. Tidak ada di situ tercatat. Di sini jelas hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus hadir, diberkati, yang datang dalam nama Tuhan. Gampang kok, ini masalah jujur. Inilah Kristen ya. Padahal Yesus sendiri sudah menyampaikan, engkau harus menyembah kepada Tuhan. Tetapi datanglah Kristen. Tidak, Sus, kami akan menyembahmu. Aja. Bagaimana Anda mengatakan semoga Tuhan Yesus diberkati? Yesus sendiri diberkati, Om. Ini masalah jujur ya. Nah, inilah penyakit Kristen. Kejujurannya tidak ada. Ketika menjabarkan Yesus Tuhan, semangat dia, semangat. Semangat. Dia tidak akan mau menyampaikan dia donatur, tidak. Ketika dia berbicara ilahinya. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia akan menyampaikan donatur. Nah, dengan cara-cara inilah Kristen menipu. Kenapa saya katakan dia menipu? Pertama, di dalam Matius 21 nomor 9, dia mengatakan Mesias. Padahal sosok yang sama, Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Ketika di dalam Markus 10:13 sampai 16, dia mengatakan dia Tuhan. Kang goblok. Padahal posisi yang sama. Ketika Yesus memberkati anak-anak kecil ini, dia dalam keadaan manusia. Sabar Dinda. Kan masih banyak Kristen-Kristen di bawah menanti jabaran-jabaran dari Dalbo sebagai gurunya pendeta. Nah, kalau mereka itu hanya sabar dulu Dinda. Kalau bahasa-bahasamu itu Dinda, mereka sudah muak mendengarkan di gereja. Ya kan? Yesus di dalam Markus 10:13 sampai 16. Yesus di sini keadaannya apa? Tuhan apa manusia? Mereka jawab ilahi. Padahal Yesus di sini berwujud manusia. Ketika dibawa di dalam Matius 21 nomor 9, dia katakan itu Mesias. Kenapa tidak mau jawab? Itu manusia. Kenapa? Apakah dengan cara-cara narasi seperti itu membingungkan jemaat yang sudah bingung? Jemaatnya sudah bingung, ditambah bingungkan dia. Makanya Bang, kalau mau nipu, diperhalus tipuannya. Jadi Anda naik di sini sesungguhnya tidak menipu kami, tidak menipu Allah, tetapi Anda menipu diri sendiri. Wa makaru wa makarallah. Anda menipu diri sendiri loh. Saya yakin kepada saudara Junaid tahu sebenarnya yang ini manusia sih, bukan Tuhan. Saya malu karena di Kristen enak, bebas. Ngopi dulu Bang Dalbo, ngopi dulu. Nah sekarang Bang, coba Bang, coba bisa nggak sekali-kali jujur Bang, 1 menit saya minta loh. Boleh Bang jujur 1 menit aja? Boleh Bang?
1 Allah menit. gini Bang Dalbo, Allah berjanji bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Di situ Bang Dalbo, dengan menyebut Yesus anak Daud, orang banyak mengakui Yesus sebagai raja yang dijanjikan di situ Bang. Oh, jadi Yesus ini keturunan Daud. Di situ. Iya. Jadi Yesus ini keturunan Daud. Jadi diberkatilah dia yang datang dalam Iya. nama Tuhan. Jadi Sesuai Yesus ini, dengan Mazmur Pak. tadi. Bang, jadi Yesus ini keturunan Ya. Daud. Artinya Yesus datang dengan otoritas Allah itu sendiri Bang Dalbo ya. Oke. Sudah. Oke, silakan Bang Dalbo ngomong. Baik. Sepuas-puasnya saya mute dulu. Setelah menipu dia lari. Inilah bagaimana Kristen ini bisa disadarkan. Ketika dia menipu langsung dia mute, lari dia. Dia undurkan volume HP-nya. Dia mengatakan Yesus adalah keturunan Daud. Padahal itu data penipuan, Dinda. Kecuali kamu mengakui bahwa Yesus ini adalah anaknya Yusuf. Baru. Karena berdasarkan silsilah Yesus di dalam Matius 1 nomor 1 dan seterusnya. Ya. Di situ adalah Yusuf. Apakah Yusuf anak papanya Yesus? Kadangkala mereka mengatakan, ini kan di anu-anu aja Bandalbo. Nah, kalau dari awal sudah terjadi penipuan, sudah dipastikan ujung-ujungnya penipuan juga, merugikan kalian. Jelas Yesus tidak punya bapak, tetapi kenyataannya dia punya silsilah keturunan Daud, anak Abraham. Dibaca, anak Yusuf. Apakah Yusuf berhubungan badan dengan Maria? Kok bisa dia mempunyai silsilah dari Yusuf? Sadar, oi, sadar. Jadi apa yang kamu sampaikan tadi itu, Dinda, cocok di gereja. Cocok di gereja. Kalau di sini nggak cocok karena saya, Bunda Rahmat, Thomas Kage, Basteria ini orang waras. Nah, kalau di gereja itu pas. Itu sama beleng-beleng. Ya, apa ini satu ini? Kita naikkan lagi. Cuplis-cuplisnya. Islam ditahan-tahan dulu ya. Kalau kita rame di atas, mereka takut nanti. Mereka ini, Junedi ini berbicara itu tanpa berpikir. Nanti setelah mereka berbicara itu baru dia renungkan. Contohnya ini, dia renungkan sekarang. Di dalam Markus, dia katakan dia Tuhan. Di dalam Matius 2, nomor 21, nomor 9, dia katakan Mesias. Kenapa? Katanya dua natur. Kenapa tidak menyebutkan juga dia manusia? Dia bukan Tuhan. Kenapa dia mengatakan Mesias, tidak mau mengatakan manusia? Karena dia takut ketika saya pertanyakan hal paling penting nantinya ini. Dia sudah tahu. Artinya khawatir mereka ini saya bongkar penipuannya. Nah, kalau dia jawab Yesus di sini manusia bukan Tuhan, saya mau bertanya, berarti artinya Tuhannya Kristen ini pernah tidak menjadi Tuhan. Itulah yang mereka hindari. Itulah yang mereka hindari. Jadi dia sengaja dia beleng-belengkan dirinya, padahal dongo.
Tidak ada penipuan Bang Dalbo. Oke, Di Kristen kalau itu tidak harus ada, berkata jujur. iya kalau tidak katakan ada, iya, coba kamu tidak, jujur. tidak. Iya ya, kalau Selebihnya dari Bang Dalbo. iya, di situ coba dia kamu ada. jujur dulu, Dinda. Yesus di sini keadaannya manusia apa Tuhan? Mesias di situ dia Bang Nah, Dalbo. kenapa ini yang aku katakan Mesias itu manusia kita lihat. bukan? Ya manusia. Manusia. Iya. Apakah dia Mesias ini adalah Tuhan? Dia Tuhan dan manusia Bang Dalbo. Dia Tuhan dan manusia. Coba baca Matius di Tetapi sini. di situ Apakah tetapi di situ dia berbicara seperti dari sisi Mesias, dari sisi manusianya. dari sisi ketuhanannya kemana? Oke, Bang Dalbo, ketuhanannya saya kemana? Ada yang belanja Bang Dalbo. Ada yang belanja sebentar ya. Ini ada yang dia belanja. Kristen Ya, alasannya. Alasan Nggak, Kristen benar itu ini. itu. Ya nak kelarkan dulu, usir aja yang mau belanja itu. Ini dia Kristen dengan cara menipu seperti itu. Ya. Ketika dia mengatakan dia manusia dan Tuhan, padahal Yesus di sini dikatakan diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Tentu bukan Yesusnya yang Tuhan, malah dia digabungkan. Nanti suruhlah LAI ubah ini, tapi nggak salah juga si LAI. Sama halnya tadi saya sampaikan tadi ya, di awal kan saya selalu menyampaikan ini ya. Sesungguhnya bukan LAI yang menyesatkan Kristen, tetapi Kristenlah yang menyesatkan LAI. Karena LAI menulis di sini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi datanglah Kristen mengatakan Yesus manusia dan Tuhan. Yesus manusia, dia Tuhan juga. Dia ubah kitabnya. Bagaimana Kristen-Kristen lain tidak berpikir? Karena ucapan-ucapan saudara ketika kita dalilkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan, Dinda. Makanya Kristen itu, pendeta itu, ketika dia memberitakan firman katanya, kalau dia bahas Yohanes 1:14 suaranya keras. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman itu telah menjadi manusia keras. Begitu menyampaikan hal-hal yang lain supaya menjadi penipuan. Contoh Yohanes 14 nomor 6, mereka pelan-pelan di situ, tidak mau menyebutkan juga sebagaimana dia menyebutkan Yohanes 1 nomor 1. Coba sebutkan juga Yohanes 1 Yohanes 14 nomor 1. Tidak mau mereka. Karena di enamnya di sini menjadi penipuan dulu, dia mau tipu di sini orang. Nah, kalau Yohanes 14 nomor 1 dibaca terdahulu, nggak bisa lagi dia nipu, dia enamnya. Nah, sama halnya kemarin-kemarin itu, Detruk itu langsung dia mengatakan, ini buktinya Yesus Maha Kuasa. Awalnya teman lawan dialognya si terapi Oten, aku diam-diam aja, tetapi banyak kali penipuannya, maka saya maju karena kebetulan saya pakarnya. Dia mengatakan ini bukti Yesus Maha Kuasa, Yesus adalah Sang Firman. Dia bawalah wahyu, tapi dia tidak sebutkan datanya ya, dia tidak sebutkan. Dia katakan aja, akulah Alfa dan Omega yang Maha Kuasa. Padahal di situ jelas Yesus mengatakan, walaupun sebenarnya wahyu ini kitab nyusul, tetapi nggak masalah karena iman mereka. Yesus mengatakan di situ, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang Maha Kuasa.
Itu kalau dibaca dengan jelas sesuai dengan tertulis, saya rasa jemaat-jemaat gereja itu paham. Ngerti, mereka sadar, mereka cuma cara penyampaiannya kepada jemaat sangat jauh berbeda. Ya kan? Mereka menyampaikan, akulah Alfa dan Omega yang maha kuasa. Dihilangkan sebagian. Dihilangkan. Padahal Yesus sudah menyampaikan di dalam Yohanes 8:28. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini tidak akan berbicara sesuai dengan kehendaknya sendiri, melainkan sudah diajarkan oleh Bapa. Tapi ini untuk orang waras, orang yang tidak berpikir, dia tidak akan terima. Orang yang tidak berpikir, karena orang tidak berpikir ini egonya tinggi, gengsinya tinggi, sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus mereka tutup telinga, lalu mereka ubah-ubah yang sudah dibuatkan oleh LAI, dia ubah-ubah. Yang lebih aneh, kita dipaksa untuk menerimanya. Dalbo tidak paham, bagaimana saya mau mengerti tuyul kalau kau ubah-ubah isi ayatnya. Coba sesuaikan Matius 21 nomor sekian, baca isinya yang sesuai, jangan kau ubah lalu kau paksakan kita menerimanya. Kalau begitu kalian aja jadi Tuhan aja. Kalian aja yang buat kitab sendiri. LAI sudah membuatkan kitab untuk saudara Kristen yang terkasih. Jangan diubah. Bayangkan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia ubah. Di sini diberkatilah dia. Sekaligus dia manusia Tuhan, dia ubah tanpa rasa malu, dia mengubahnya tanpa rasa bersalah, dia mengubahnya. Padahal ayat-ayat seperti ini mereka baru tahu, mereka baru baca. Sekali lagi saya sampaikan, jualanmu itu lakunya di gereja om, nggak laku di sini. Anak kita ini manusia-manusia berpikir, manusia-manusia yang mau belajar, bukan manusia-manusia mau menipu dindaku. Aja. Pak Bos, naik buktikan. Ya, belajar Anak dulu Pak Bang Bos. Dalbo ya, belajar dulu ya, baik-baik ya. Belajar nipu maksudnya? Saya susah bang belajar nipu, gimana ya bang cara menipu bang? Gimana bang? Nggak ada ajaran Kristen itu menipu, nggak ada ajaran Kristen itu menipu Bang. Kalau tidak menipu, coba aku jawab jujur di sini. Di mana tercatat di dalam Matius 21, mulai dari ayat pertama dan seterusnya, dikatakan Yesus di sini adalah Tuhan dan manusia. Coba, di mana tertulis di situ Yesus adalah Tuhan dan manusia? Di situ dia Mesias, Bang Dalbo, Mesias. Yang tertulis di situ Yesus adalah Mesias. Sudah tidak ya, ada juga, Tuhan tidak di situ ada, ya. tidak ada, dan orang-orang yang banyak tidak ada tertulis dia Mesias di sini. Lalu kau katakan, nah Kristen yang maksud dijujur itu ya menipu, itu dibalik oleh Kristen. Yang dimaksud mereka itu jujur adalah penipuan. Padahal di sini tidak ada loh tertulis Mesias, tidak ada. Ya kan? Betul nggak? Nah ketika kita pertanyakan, apakah Mesias ini Tuhan apa bukan? Apa yang dia jawab? Dijawab aneh-aneh. Coba dijawab dengan jujur. Coba kalau kalian ini jujur.
Apakah Mesias itu adalah Tuhan? Nggak mau dia jawab, malu. Coba. Apakah Mesias itu Tuhan atau bukan? Coba dijawab, Tante. Tante June. Tante Junai. Sebentar bang. Oh, kita ganti dulu. Selama dia tidak jujur, kita ganti namanya Junaida. Junaida. Inilah penyakitnya Kristen. Masalah jujur. Junaida bang, Jubaida nanti salah lagi. Junaida sayangku. Ku pantang berdusta, oh Junaida. Langit dan bumi ciptaan Junaida. Ya. Cuman enggak ada lagi teman-temannya. Cuman sisa 2 ekor pasien saya. Satu pendetanya, satu jemaatnya. Pendetanya jiwa baru, jemaatnya ini Junaida. Mbak Junaida ini dia tahu sebenarnya. Dia tahu. Cuman masalah apa ya? Kebebasan dia berpikir. Dengan berani mengatakan kami Kristen tidak boleh berbohong. Baru berbohong, dia ngaku-ngaku nggak berbohong. Inilah Kristen. Kenapa mereka selalu berbicara hal-hal seperti itu tanpa mereka sadari? Karena yang pertama, semua urat-urat malunya sudah diputuskan. Diputuskan urat-urat malunya. Yang diperintahkan untuk dipotong ujung kemaluannya. Tetapi yang mereka putus rasa malunya. Terjadilah seperti ini. Yang diperintahkan oleh Tuhannya Yesus, memotong ujung kemaluanmu. Bukan rasa malumu kau hilangkan, dindaku. Tentu aja kalau sudah mendekati apa ya, narasi saya langsung ada pembeli, padahal bahwa usir aja pembeli itu, ganggu-ganggu aja. Tuhanmu Yesus sudah memerintahkan, jualah segala milikmu Junaidi, bagikanlah kepada Bandalbo Junaidi. Jualah segala milikmu. Masih aja menjual di sana. Padahal diperintahkan kalian ini semua Kristen diperintahkan untuk jadi orang miskin. Aja. Matius 19, 16, 17, 18, 20. Itu dalil. Makanya Yudas juga dijual Tuhannya, Bang Dalbo ya. Makanya Yudas ini menjual Yesus karena perintah. Kau baca Matius, Dinda. Orang Kristen itu boleh kaya asal tidak menipu, tidak memberikan. Iya, nah semuanya menipu masalahnya. Kau baca Matius 16 coba. Aduh. Iya, coba dibaca dulu lah, baru protes. Baca Matius 19, 16 sampai 20. Coba baca. Bagaimana untuk sempurna menjadi pengikut Yesus? Atau tak baca ya kalau malu ya. Tapi saya maklumi Kristen memang begitu. Mana ada maling ngaku maling. Jadi tentu penipu itu nggak akan ngaku dia penipu. Nah oke.
kata orang pemuda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Mau katakan lagi Yesus ini menipu? Ini resiko menjadikan manusia Tuhan, ikut-ikutan. Di dalam Matius 19, 16 dan seterusnya satu perikop ya, mereka ndalang tuh satu perikop. Oh baca Matius 19 nomor 20 sampai 21. Boleh satu perikop. Karena ini pemuda bertanya cara memperoleh hidup kekal, cara masuk surga. Ini bertanya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Kata Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, perintah Tuhannya Yesus. Nah, untuk sempurna menjadi pengikutnya Yesus, supaya kita memperoleh hidup kekal, kata Yesus, aku berkata kepadamu, ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apakah ayat-ayat ini salah? Makanya saya katakan, bukan LAI yang menyesatkan Kristen, tetapi Kristenlah yang menyesatkan LAI. Karena apa yang dituliskan oleh LAI diubah-ubah oleh Kristen. Diubah oleh mereka. Ini perintah. Coba kita buka lagi. Ya. Karena saya ini orang pintar. Lagi ayat yang dibaca itu Bang Dalbo, Apa lagi deh? Apa. Kau mau katakan Yesus nipu lagi di sini? Hah? Mau katakan Yesus penipu? Wah, aku marah loh kalau ada Kristen bilang gitu. Marah aku. Aku tak rela. Makanya ada lagu kan? Ku tak rela Kristen menipu di tempat muslim. Kalau di gereja mau menipu silakan. Coba saya buka dulu ya. Ini dia. Ini dia. Di dalam Yohanes 14:12. Ini kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apakah Junaidi sudah siap disalib, kepala di bawah, kaki di atas, tak bercelana? Karena Yesus kalian imani disalibkan, mati dengan cara hina, mati terkutuk. Nah, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Adakah Kristen percaya ucapan Yesus? Saya katakan tidak ada. Tidak ada.
Menurut Yesus, firman itu ucapannya Tuhannya. Menurut Yesus. Makanya di dalam Lukas 8, nomor 21. Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kira-kira firman Allah yang diterima oleh Yesus, lalu Yesus menyampaikannya, apa yang kalian lakukan? Joget, menjadikan anak manusia ini Tuhan. Di mana firman Allah memerintahkan kalian untuk menjadikan manusia ini sebagai Tuhan? Di mana dindaku? Junaida, katakan padaku Junaida. Junaida, oh sayangku, Junaida, oh Junaida. ku pantang berdusta walau ada maunya, langit dan bumi yang menjadi saksimu, Junaida. Ayo Kristen lain yang mau naik berjoget dengan Junaida, silakan. Nanti tak kawinkan. John, masih hidup kah, Dinda? Oke bang, silakan bang, lanjut. Aduh, gimana bang? Baik. Kata Yesus. Ada lagi ya? Kata Yesus apa? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Papua. Bukan ke Papua ya, Papa, supaya lebih keren. Nah, ini dia di dalam Lukas 8 nomor 21, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Coba Kristen-Kristen ini firman Allah yang mana yang pernah mereka lakukan? Coba. Firman Allah yang mana yang kalian lakukan? Hei, Junaida, oh Junaida, dijawab Dinda. Firman Allah yang mana yang kalian lakukan? Di Lukas 8 nomor 21. Oh itu firman apa bang, tentang firman kah bang? Yesus itu adalah firman bang. Ini dia. Di mana pula Yesus mengaku dia firman? Agak lain memang Kristen satu ini. Ditanya apa, jawabnya apa? Saya bertanya kepadamu Dinda Junai, firman apa yang kalian lakukan? Oh, firman apa yang kami lakukan? Kalau firman yang kami lakukan bang, ya kami mengajar tentang kerajaan Allah juga. Lalu mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan hidup yang baru di situ bang. Nah di situ. Caranya menyampaikan kepada, anggaplah saya Junaid. Jadi standar kebenaran. Anggaplah saya. Kita ini berdasarkan dalil dengan akal sehat ya. Anggaplah saya ini kok ajak. Coba ajak saya. Nah, Anda menarasikan tadi kan? Nah, Yesus mengatakan, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Coba ajak saya. Anggaplah saya ini bukan gurumu, bukan gurunya pendetamu. Anggaplah.
Coba ajak saya. Bang Dalbo, ya kan? Apa? Ketika saya mengatakan, ketika kita membaca Alkitab, ya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman di situ, bukan hanya sekedar mendengarkan kan di situ. Jadi firman itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu yang aku tanya Dinda, apa yang harus aku lakukan berdasarkan firman yang disampaikan oleh Yesus? Itu yang aku tanya. Karena firman itu kan berkata kasihlah musuhmu. Nah kalau ada yang menyakiti Bang Dalbo, ya kan, dan Bang Dalbo tidak usah sakit hati membalas sakit hati Bang Dalbo. Saya nggak pernah bersakit hati, aku nggak pernah. Apalagi? Ya kan. Nah jadi hidup kita ini tidak boleh menyakiti hati orang. Ya Enggak kan? ada yang saya sakiti. Jadi ateis juga melakukan hal yang sama tanpa ada firman, mereka juga melakukan hal seperti itu. Buddha, Hindu juga, Konghucu juga melakukan hal begitu tanpa mendengarkan, bahkan mereka tidak mengenal Yesus. Ya kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari, membantu orang, jujur dalam pekerjaan. Ya jangan cepat emosi. Ini kita berbicara firman loh. Kira-kira di mana perintahnya Yesus untuk membantu orang? Ya itu dia kita menjadi pelaku-pelaku firman di situ Bang Dalbo. Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, di mana Allah berkata-kata seperti itu. Inilah Kristen, berbicara panjang kali lebar, bingung sendiri. Ya, kan di awal saya menyampaikan Dinda, di awal saya mengatakan menjadi pelaku firman itu dalam hidup benar Bang Dalbo. Hidup benar itu banyak perlu dijabarkan di situ Bang Dalbo. Kalau ingin mendapatkan hidup kebenaran, iya kalau tidak kita boleh menyakiti orang, tidak boleh menghujat agama orang. Enggak ada yang menghujat agama orang, Bang. Hindu juga seperti itu. Yang aku tanya di sini ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kira-kira firman Allah menurut Yesus yang kalian lakukan apa? Itu yang aku tanya. Ya saling mengasihi satu dengan yang lainnya Bang Dalbo, kan di situ perintah Yesus itu kan kasih kan di situ. Ada berapa? Nah, itu. Ada berapa hukum yang diajarkan oleh Yesus yang diambil dari Taurat? Ada berapa? Kan di situ kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini dia. Kasihlah sesamamu manusia. Betul. Nah kalau kita berbicara tentang kasih Bang Dalbo, ya kan makanya kita tidak boleh menyakiti hati orang karena kasih itu hukum yang paling tertinggi Bang Dalbo. Iya, yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Di dalam Markus 12, kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap akalmu, segenap kekuatanmu. Nah, menurut penyampaian Yesus di situ, di dalam Markus 12, 28, 29, 30, 31, siapakah Tuhan yang dikasihi menurut Yesus? Yalah Bapa di surga Bang Dalbo. Kalau Allah Bapa yang menurut Yesus dikasihi, lalu apa dasar kalian mentuhankan juga Yesus? Itu kan pribadi kedua di dalam alam Allah. Kan dia Iya, apa dasarnya kalian ini menjadikan Yesus Tuhan juga, padahal Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu segenap akal budimu. Nah ini data-data ini kau pikir ajaran Yesus? Bukan, dari Taurat. Kasihilah sesamamu manusia, kau pikir ini adalah ajaran Yesus? Bukan, di Taurat juga. Di Imamat 19:18, Ulangan 6 nomor 4 nomor 5 dan seterusnya. Jadi Yesus ini mengambil ketetapan hukum ada 2 itu dari Taurat, Om. Makanya Yesus ketika ditanya oleh pemuda itu tadi, dia menyampaikan turutilah segala perintah Allah.
Lalu Yesus ini menyampaikan perintah-perintah apa? Dia mengutip dalam 10 perintah hukum Taurat. Nah coba, kasihilah Tuhan Allahmu segenap akal budi. Berdasarkan akal nih. Nah menurut Yesus di dalam Markus 12:30-31, siapakah Tuhan yang layak dikasihi menurut Yesus dalam Markus dengan akal kita? Coba, siapa? Nah, coba apa? Siapa? Sesuai dengan akal. Sebentar Bang Dalbo, sebentar dulu. Anja. Yang belanja sebentar. Nggak apa-apa lah daripada nggak ada sama sekali ya. Walaupun ini nggak masalah sih. Karena yang lain pada sadar. Saya ingatkan saya teman-teman, kadangkala juga saya lupa. Ingatkan padaku ya. Yang kasih tadi ya, kasih. Nah ternyata kasihnya Oten ini kasih tak sampai. Ini yang dikatakan cinta bertepuk sebelah kaki. Ini yang dikatakan lempar tangan sembunyi batu. Inilah Kristen. Dia lempar tangan sembunyi batu. Cintanya bertepuk sebelah kaki. Anja. Tapi nggak masalah ya. Daripada nggak ada hiburan sama sekali yang dibawa, mumpung ada hiburan gratis ya. Jadi kita tidak rugi lagi. Daripada rugi bandar, pilih mana? Rugi bandar atau gimana? Asmi ini senang dia. Kemarin dia rugi juga dia. Beli rokok, buat kopi, nggak ada tuyul. Saya lebih banyak rugiku. Beli aqua 2 botol, beli rokok 2 bungkus, beli apa lagi ya? Beli kopi, kue-kue. Tahu-tahu nggak ada tuyul. Rugi bandar. Juneda sayangku, jangankan diriku kau tipu Juneda, Tuhan aja kau tipu. Untuk mempertahankan egomu Juneda, rela-rela kau menipu. Ya itu ya istilah-istilah kami kemarin, Abang Germot ya, sama netizen-netizen di bawah itu. Abang Dalbo kita rugi nih. Kenapa rugi? Rame komal nggak ada hotel. Rugi katanya, kita rugi, termasuk ini Pak Andi. Rugi katanya, apa ruginya? Saya sudah beli rokok, bikin kopi, enggak ada hotel nah. Allahu Akbar. Ya makanya hari ini baru 1 ekor ya. Semoga hari ini kita bisa balik modal ya. Kalau Jones Pak, Bang Jones, kalau tanya duit Oten cerdas dia. Kalau Oten ditanya duit, pintar dia. Tapi begitu ditanya Tuhan, wah beleng-beleng. Dirusak semua.
Ingat Junedi, kalau saya akan jadi presiden, Junedi pertama kali saya kandangkan. Kembali sekolah. Ya, pertama kali saya kandangkan itu Junedi. Kalau saya jadi presiden, saya karantina Junedi ini di Nusa Kambangan. Untuk belajar tambah-tambah. Ya, untuk belajar tambah-tambah. Kenapa ketawa Bunda Rahma? Bunda Rahma ini kadang-kala dia ketawa bikin emosi juga. Kenapa ya? Oten yang Oon kita yang jengkel ya. Oten yang apa ya? DOH botol. Kita yang emosi, kenapa begitu? Karena kalau kita tanya, anak SD pun, anak PAUD, bahkan anak PAUD, anak TK tahu 1 tambah 1 tambah 1 tuh 3. Tuhan dengan manusia pasti tahu lah dia bedakan. Tanyalah anak apa ya, anak TK, siapa itu Tuhan? Tuhan itu Maha Pencipta, ya kan? Apakah Tuhan itu manusia? Pasti anak TK bukan. Tapi ini, aduh, entahlah. Karena gini ya, teman-teman, konsep keimanan mereka, dogma doktrin mereka itu, Tuhannya itu 100% manusia, 100% ilahi, penggabungan. Jadi manusia yang ketuhan-tuhanan gitu loh. Dibilang manusia ya Tuhan, dibilang Tuhan ya manusia. Kabur. Jadi Tuhannya ini antara manusia dan Tuhan, gimana ya? Bagong. Padahal teman-teman, dua sifat yang mustahil digabungkan. Sifat manusia yang disifati Tuhan dan yang disifati manusia. Itu sesuatu hal yang sangat bertentangan gitu loh. Ada yang maha dan satunya lagi serba terbatas. Ini digabungkan dua ini sifat. Aduh, kabur ya. Padahal aku cuma ini loh, apa namanya ya, akalnya supaya kok aja akalnya itu dipakai gitu. Manusia disebut manusia tapi Tuhan disebut Tuhan tapi manusia, ya kan membagongkan. Dipikir ayam, padahal anjing. Dikira anjing padahal ayam, kan gak bisa digabungkan ini. Ini masih sekelas hewan loh. Apalagi antara sang pencipta dengan ciptaan. Ini dia mau gabungkan. Jadi beleng-beleng lah mereka, memperbodoh diri, mengingkari akalnya, mengingkari hati nuraninya. Hati nuraninya pasti mengiyakan. Iya ya, Tuhan itu kan begini, manusia itu begini, pasti nuraninya gitu. Cuma di kepalanya cuma doktrin. Udahlah terlanjur, coba enak kok jadi Kristen, hidup bebas, makan apa aja, nggak ada yang haram, dibolehkan semua. Padahal teman-teman, kita cari di seluruh Bible mereka, di seluruh manuskrip Bible, tidak ada itu data bahwa Yesus itu dia manusia sekaligus ilahi, nggak ada. Atau pernyataan Yesus bahwa dia adalah ilahi yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Tuhan kok menjelma gitu loh. Kayak siluman, tahu kan? Siluman kalau kita nonton Kerasakti. Kerasakti itu kan berubah-ubah si itu ya. Patkai. Jadi siluman kadang datang siluman inilah berubah-ubah. Padahal kalau kita baca di Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama yang punya Musa itu digabungkan dengan Bible mereka. Kenapa di situ tertulis, aku ini Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada lagi yang Tuhan dibentuk setelahku. Begitu, seperti ajaran tauhid ya, mengesahkan Tuhan.
Nah, konsep kekristenan ini teman-teman, ajaran tauhid yang dibawa oleh Musa, yang diajarkan oleh para nabi, dia mau gabungkan dengan dogma doktrin bapak gerejanya, dengan hasil-hasil konsili. Konsep ketuhanan mereka itu kan berdasarkan hasil konsili. Konsili Nikea sampai konsili sekian, 21 kali kurang lebih konsili mereka. Untuk merumuskan Tuhan mereka. Tanpa data, tanpa dalil, dirumuskanlah bahwa Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Itu di konsili Kalsedon di abad 4, awal abad 5. Itu dirumuskan. Oh, ternyata Yesus ini makan ikan goreng. Yesus menyusu sama mamanya. Oh, Assalamualaikum. ternyata dia ini ada manusianya. Dia membangkitkan Lazarus, dia menyembuhkan orang. Oh, ini sisi keilahiannya. Padahal kawan, itu adalah mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada Rasulnya, kepada utusannya, kepada manusia-manusia pilihannya. Nah, pemahaman ini dia mau tentang mukjizat ini, dia mau pahamkan secara pagan. Ya. Dewa inkarnasi jadi manusia, itu pagan itu. Seperti ketika Paulus mengadakan mukjizat-mukjizat, mengadakan keajaiban. Dia terkagum-kagum itu orang-orang pada waktu itu ya, pada zaman Paulus. Oh, ini rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Tuh loh. Itu ada pikiran begitu. Padahal kalau kita baca kisah para rasul, dengarlah orang Israel. Yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan Yesus. Kan simple, mudah dipahami itu. Cuma menang dogma doktrin di kepalanya, itu aja. Jadi, matilah akalnya. Ajaran tauhid dengan ajaran pagan, inkarnasi-inkarnasi dewa, itu mau gabungkan. Mana nyambung kawan? Mengapa mereka kalau diskusi kayak orang bego, memperbodoh diri? Karena itu ajaran tauhid yang berasal dari ilahi, dari langit, dia mau gabungkan dengan pemahaman pagan buatan manusia. Jadi ya nggak heran mereka kalau diskusi pelangak, pelongok, botol. Kalau nggak bisa lagi ini menghujat, itu kerjanya. Tapi ya tetap sabar ya menghadapi oten-oten ini. Kenapa? Oten ini udah langka. Bisa jadi kita pensiun dini dari diskusi. Kalau udah habis, udah musnah Kristen di Indonesia. Karena Kristen di luar negeri itu nggak memakai nama sembahan orang Islam. Ya, di Holy Bible, King James Version tuh memakai di situ God. Memakai di sini aja ini. Memang harus dimusnahkan nih Kristen. Semoga banyak bersyahadat ya. Semoga banyak yang mendapat hidayah. Sehingga pemakaian nama sembahan kita, nama Allah, nama Tuhan kita di Bibelnya itu bisa hilang. Karena kalau kita berharap kepada mereka, untuk mereka menghilangkan kata Allah di Bibelnya itu, nggak mungkin dia hilangkan. Karena kenapa? Apa dia mau pakai di situ teman? Dia mau pakai dewa, udah kentara pagan. Dia mau pakai Elohim. Oh, gimana mau Elohim? Sementara Trinitas itu pemahamannya bahwa ya ini Yesus ini firman yang jadi firman yang menjadi Tuhan, yang menjadi Yesus, manusia Tuhan gitu loh. Ya, kalau dia mau menolak kata Allah dan memakai kata dewa ya pagan. Terus dia pakai kata Tuhan. Diterjemahkan di luar negeri kan KJP itu memakai kata God. God itu kalau diterjemahkan ke Indonesia Tuhan, harusnya dia pakai itu. Tapi sayang kawan, sayang Yesus pun yang sudah diterjemahkan mereka ke Kurios menjadi Tuhan.
Udah dipakai oleh Yesus kata Tuhan ini. Gelar Tuhan ini udah dipakai oleh Yesus. Nah, untuk Bapak ini, Theos yang harusnya God, dia ambillah kata Allah. Nama, proper name, nama Tuhan kita diambil. Karena dia kalau dia mau jujur memakai kata Tuhan di situ, padanan kata terjemahan dari God, Yesus sudah mengambil itu. Yesus sudah memakai gelar Tuhan. Jadi harus lari kemana dia? Elohim. Gugur kalau dia pakai kata Elohim di situ, karena Elohim itu ya gelar juga bagi orang-orang Yahudi, sama padanan katanya Tuhan, bahasa Ibraninya. Ya, tapi apa ya? Itu pun kita baru ini udah kabur ya teman-teman. Jadi cuma modal iman ya di kepalanya. Kacang, selamat pagi Kacang. Mereka ini terlanjur hidup nyaman ya teman-teman, hidup tanpa aturan. Segala sesuatu halal baginya kata Paulus. Tidak ada yang haram, semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Maka semua dia makan. Bisa jadi kalau kelaparan dia gak ada makanan, istrinya tidur, pahanya pun istrinya dimakan. Bangun-bangun kan dia tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun-bangun istrinya tengok, mana pahaku sebelah ini tinggal tulang. Udah dimakan sama suaminya. Kan segala sesuatu halal baginya kata Paulus. Sehat-sehat selalu ya. Ya Bang, terima kasih. Alhamdulillah, kami sebagai Muslim tidak pernah mengatakan seperti orang-orang yang di luar Muslim gitu ya. Semoga apologet ini bisa bertahan lebih bagus ya, biar orang-orang tuh paham terhadap apa yang disampaikan. Terima kasih Bunda Rahma sama Bang Dalbo, semangat selalu ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Ayo naiklah. Aku tuh kalau diskusi lembut loh. Ayo teman-teman. Pada kemana ini? Pada diam. Mana itu? Naiklah. Di mana itu? Yang kau itu sampaikan typinganmu itu cuma congor. Kebanyakan makan babi kau, jadi ya bego kau. Memahami Bibelmu lagi, memahami Bibelmu aja kau nggak paham. Apalagi masuk memahami agama kami, Islam. Bible membedakan manusia dengan Tuhan aja kok nggak bisa. Membedakan manusia dengan Tuhan, Junedi, kok nggak bisa. Apa itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Bagaimana manusia? Nggak ada itu apa yang disifati Tuhan, disifati juga oleh manusia. Tuhan itu Maha kuasa, Tuhan itu abadi. Kalau mati mengalami kematian ya jelas bukan Tuhan. Tuhan itu ada sebelum semua ada dan tetap ada setelah semua tiada. Karena dia adalah sumber dari segala yang tercipta. Jadi kalau dia terlahir dari seorang ibu, berarti dia itu diproses dalam kandungan, berarti dia dicipta. Kalau kita baca di Roma, Yesus adalah ciptaan dari segala yang sulung. Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Jadi ciptaan, di Wahyu pun begitu. Yesus ciptaan. Jadi kalau kau mematikan akalmu, ya beginilah kalian menuhankan manusia. Disebut manusia, tapi Tuhan. Disebut Tuhan, tapi manusia. Ya kau ini bego.
disebut kucing tapi anjing, disebut anjing tapi kucing. Gimana berarti kucing yang ke anjing-anjingan gitu? Bagaimana mungkin? Apalah ini masih sejenis hewan ya, sudah tidak masuk akal ya. Apalagi ini kelasnya Sang Maha Pencipta, kamu sepadankan dengan ciptaan. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, Tuhan jadi-jadian, menjelma seperti apa namanya ya, siluman. Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia seperti siluman ya, menjelma untuk menyelamatkan manusia. Hei Oten, kalau ada kucingmu atau anjingmu kecebur got, apa kau juga harus jadi anjing untuk menyelamatkan anjingmu dari kubangan air got atau kubangan dari got itu ya, anjingmu kecebur got. Untuk menyelamatkan, menolong anjingmu, kau harus jadi anjing dulu kah Oten? Pakailah akal kalian. Secara manusia aja nggak masuk akal tuh, apalagi Tuhan mau menyamakan dirinya dengan ciptaan. Sementara data di Bibelmu kawan, Tuhan itu Maha Pengampun. Bertaubatlah. Masakan kau yang berzina, kau yang maling, Tuhanmu yang harus turun ke bumi mati konyol, terkutuk di atas tiang salib. Akalmu bro. Tuhanmu dilahirkan oleh ciptaannya untuk mati terkutuk di tiang salib, dibunuh oleh ciptaannya. Oh mama ada apa dengan kalian, pikiran kalian ya Allah? Secara logika aja tidak masuk akal, apalagi secara dalil pun tidak ada. Logika berpikir kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah, oleh Tuhan. Pakai akalmu. Dia menciptakan Maria, kemudian dia keluar dari kelamin Maria. Setelah itu dibunuh pula oleh ciptaannya, dihinakan, diludahi. Oh mama gak segitunya juga Tuhan kali ya. Mati terkutuk, dihinakan. Ada apa denganmu itu teman-teman? Aduh, dia ciptakan manusia. Kemudian, oke bang Taufik. Kemudian dia masuk ke dalam rahim ciptaannya. Kemudian keluar lewat kelamin ciptaannya. Lalu dia ditempeleng, diludahin, dilucutin pakaiannya. Bahkan ada data bahwa dia disalib telanjang dan mati terkutuk. Oh mama hinaan apa lagi ini kau sampaikan? Astagfirullahaladzim. Syukur alhamdulillah kita ini Islam ya. Mereka ini betul-betul menghinakan Tuhannya ya. Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan ini masuk ke rahim manusia, keluar ke bumi lewat kelamin manusia, lalu dihinakan, diludahi, ditempeleng, disalib telanjang, dipaku, lalu mati terkutuk. Oh mama ada apa yang ngeri kali pun. Astagfirullahaladzim. Di dalam Bibelmu kawan tertulis bertaubatlah. Palingkanlah wajahmu dari jalan jahatmu. Dia yang tersembunyi akan mendengarkan doa-doamu dan akan mengabulkan dan akan mengampuni dosamu. Tuhan Maha Pengampun, bro. Dia yang menciptakan surga. Dia pemilik surga. Untuk memasukkan keciptaannya ke dalam surganya, dia yang harus mati konyol. Mama kampret pikiranmu kawan. Analogi sederhananya begini ya teman-teman ya. Ini kelas manusia ini, belum naik ke kelas ilahi ya. Saya punya rumah atau saya punya perusahaan ya teman-teman. Saya punya perusahaan. Saya membuat nih perusahaan, ini perusahaan milik saya.
Terus kalian mau masuk melamar, mau kerja di tempat saya ya, di perusahaan saya. Ya kalian tinggal kasih masuk lamaran, biodata, CV kalian kan kasih masuk. Nah, tinggal kita cek. Apakah kamu ini memenuhi standar untuk masuk ke dalam perusahaan saya? Sudah ada syarat-syaratnya kalau untuk masuk. Sudah kita lampirkan syarat-syaratnya untuk masuk. Harus melampirkan ini, dan ini. Udah ada kan? Nah, setelah saya cek, atau bagian admin cek, ya, apa kau pantas masuk di dalam, diterima di perusahaan saya? Saya tinggal cek biodata kamu, kelakuan kamu, CV kamu. Kalau kamu lolos, ya, tanpa cacat, tanpa apa, CV-mu bagus, ya, saya terima kamu. Saya yang punya kok. Apa susahnya? Saya yang punya perusahaan. Kalau kau sudah memenuhi standar, memenuhi syarat, ya, aku masukkan kau. Kalau sudah ada kriteria syaratnya, persyaratannya untuk diterima di perusahaan saya. Begitu pula surganya Tuhan, Oten. Tuhan sudah memberikan ketentuan, pelanggaran adalah dosa. Dia sudah memberi ketetapan-ketetapannya. Kamu harus ini, kamu jangan ini. Ini yang haram, ini yang halal. Udah diberi kita aturan-aturan. Petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, oleh nabinya, oleh rasulnya. Disampaikan kepada kita manusia ini. Nah, tinggal kita apakah kita taati aturan ini atau tidak. Kalau kita tidak taati, berarti itu keinginan kita sendiri untuk tidak diterima di surganya toh. Tapi kalau kita taati aturan Tuhan, pasti kita diterima di surganya. Wong dia pemilik kok, dia yang pencipta, dia menciptakan surga. Untuk masuk ke surganya, tinggal dia lihat kita, perbuatan kita, amalan kita. Dimasukkanlah kita ke surganya. Ini kalian, konsep kalian maling, kalian yang nyolong, berzina, Tuhan yang harus turun ke bumi lewat kelamin ciptaannya untuk mati di tiang salib terkutuk menebus dosa. Mama akalmu kawan, akalmu Junedi, akalmu. Jangan matikan. Simple itu ya, secara analogi aja itu udah tertolak. Secara data pun nggak ada sama sekali. Begitulah kawan ya, kalau kalian matikan akal kalian itu kalau orang-orang mati akalnya itu udah gila, orang gila. Saya pernah diskusi sama pendeta ya, Pak Pendeta, ini kan kalau kau menganggap Yesus itu Tuhan, apa kata Yesus? Jangan kau sentuh aku mau pergi ke Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Dia mau pergi ke Tuhannya, Pak Pendeta, Pak Martenale. Dia bilang apa? Ya memang Bun, kalau pakai akal memang nggak bisa masuk di akal memang. Jadi ku bilang lah, oh jadi untuk Kristen harus gila dulu Pak ya, harus menghilangkan akal waras, harus ODGJ dulu, gila dulu baru bisa jadi Kristen. Mama sekelas pendeta loh, ini sekelas pendeta. Martenale masih ada sekarang, dia di Belanda jadi pendeta, yang entah jadi apa di Belanda. Martenale kadang naik sekali-sekali itu ya. Sekelas pendeta ngomong begitu, memang sulit Bun kalau kita pakai akal. Lah, jadi kalian itu beriman harus dengan kegilaan, gila dulu. Astagfirullahaladzim, ini sekelas pendeta, apalagi jemaatnya ini yang cuma taunya makan babi, nggak mau baca Bibelnya. Gak mau belajar original teksnya. Pendeta di pikirannya cuma perpuluhan. Jadi ya, untuk memperbodoh kalian, dia pun ya memperbodoh diri duluan. Allahu ya Rabbi. Kalau di dalam Islam ya Masya Allah ya, Masya Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kalau kita baca ayat kursi ya teman-teman, di surah Al-Baqarah 255, itu sudah mencakupi bagaimana Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di surat Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya memang saudara ya, karena kalian mematikan akal. Ya sama lah kalian 11-12 dengan orang gila. Kalau orang gila itu ya dia faktornya bukan kesengajaan, dia ingin gila. Tapi teman-teman Kristen ini dia sengaja mempergila diri mereka ya teman-teman. Di dalam Lukas 6:12, Yesus naik ke bukit, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah, kepada Tuhan loh. Bayangkan, Yesus yang dia Tuhankan berdoa semalam-malaman. Berarti sampai fajar menyingsing dia berdoa. Di atas bukit sendirian dia berdoa. Coba. Kalau kalian tidak ODGJ, tidak gila, pasti kalian pakai akal lah, berpikir. Masa Tuhan berdoa semalam-malaman? Doa itu apa kawan? Doa itu permohonan. Yesus bermohon, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau Yesus berdoa semalam-malaman di atas gunung, di atas bukit, sendirian pun, kok pikir Yesus orang gila ngomong sendiri? Kalian aja itu yang gila, menganggap Yesus Tuhan. Definisi Tuhan kalian itu harus cari tahu. Definisi Mesias itu harus cari tahu kalian. Definisi utusan, definisi Tuhan, definisi manusia, cari belajar. Jangan cuma modal imani doang. Karena doyan B2, kalian cuma imani doang. Gak mau belajar. Kita ini belajar baca Bibelmu, cari tahu kok bisa mereka menuhankan ini anak orang. Ternyata ini kesesatan kalau kita baca Bibel ya. Gak ada narasi Yesus itu Tuhan di Bibel, gak ada. Masa Tuhan berdoa semalam-malaman? Dia pun berdoa sendirian loh. Kan kata mereka kadang begini ya, itu dia lagi mengajari muridnya bun. Dia sendiri loh di atas bukit berdoa. Yesus di atas bukit sendirian dia berdoa. Dia berdoa semalam-malaman kepada Allah, kepada Tuhan. Tengoklah kalau dia Tuhan. Ngapain dia berdoa lagi kepada Tuhan? Bung dia adalah Tuhan itu sendiri kok. Gimana sih? Itulah kalau kalian, akal kalian error ya. Ya Allah ya Rabbi. Na'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk teman-teman? Itu syaitan, iblis. Di dalam Bibelnya teman-teman Kristen, ya Tuhan yang terkutuk. Oh mama Di dalam kitab Yahudi pun, ya iblis itu terkutuk. Ketika Tuhan mengutuk iblis yang disebut ular tua di Kejadian. Iblis itu kan ular tua yang menggoda Hawa, kemudian menggoda Adam. Kemudian di Matius pun apa kata Yesus? Orang-orang terkutuk dilemparkan ke dalam neraka bersama iblis. Jadi teman-teman, kutukan ini ya hanya untuk iblis. Terkutuk iblis. Nah, teman-teman Kristen agak lain Tuhannya. Malah Tuhan yang terkutuk. Oh, Tuhanku ya Allah ya Rabbi. Ya. Bang, kenapa Tuhanmu terkutuk, Bang? Disalib telanjang dan mati terkutuk, Bang. Ayolah, Bang. Kalau di Islam, setan yang terkutuk. Di perjanjian lama pun setan atau iblis yang terkutuk. Ini Tuhanmu, apakah Tuhanmu disetarakan dengan iblis? Bang. Terus Tuhanmu mati menebus dosa ke iblis. Dalam Ibrani tertulis, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada kematian, harus mati Tuhanmu toh.
kata iman kalian, Tuhanmu harus mati untuk menebus dosamu. Berarti Tuhanmu harus tunduk kepada maut. Ibrani tertulis maut yang berkuasa, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhanmu mati terkutuk menebus dosa-dosamu kepada si penguasa maut. Siapa si penguasa maut? Iblis. Iblis si penguasa maut, iblis. Jadi Tuhanmu itu mati terkutuk, ya, menebus dosa ke penguasa maut. Ibrani, iblis penguasa maut. Berarti Tuhanmu menebus dosa ke Tuhanmu yang mati terkutuk menebus dosamu ke iblis. Karena iman kalian mengatakan dia harus tunduk kepada iblis, kepada kematian. Di Bibelmu di Ibrani, iblis yang berkuasa atas maut. Udah klop. Jadi dari ular tua itu iblis yang menggoda Adam sehingga lahirlah dosa waris. Kemudian Yudas dirasuki iblis. Jadi dari iblis oleh iblis yang merasuki Yudas. Kemudian iblis berkuasa atas maut. Dari iblis oleh iblis untuk iblis. Itu klopnya ya. Ular tua menggoda Adam. Taruhlah Adam ya. Coba karena disapa Hawa dulu tantenya. Jadi ular tua menggoda Adam. Itu sehingga lahir dosa waris di situ ya. Kemudian di Yudas dirasuki oleh iblis. Jadi dari iblis oleh iblis yang merasuki Yudas. Kemudian Tuhannya harus tunduk kepada kematian. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhannya menebus dosa ke Carol. Lanjut. Bang Dalbo aja. Ini kan denom rumput-rumputan. Silakan. Masalahnya Bunda Rahma. Kalau Yudas dirasuki oleh iblis, tapi kalau iblis ini yang merasuki iblis ini Oten yang merasuki iblis. Ini kebalik. Makanya mereka itu kadangkala kesetanan. Lebih hebat dari iblis ya. Berarti dia rajanya iblis. Betul. Rajanya iblis. Mereka kalau Yudas kan jelas yang dirasuki iblis itu adalah Yudas. Jadi di zamannya Yesus itu iblislah yang merasuki manusia. Nah sekarang ini adanya Oten yang merasuki iblis. Nana, Rol, Bunda Karol. Yang jadi lucu itu ya teman-teman, dengar ya. Konsep dosa waris itu mereka imani dari pelanggaran Adam di perjanjian lama milik Musa yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Tuh kitab Kejadian tuh punya Musa, Torah Musa. Ini kitab orang ini yang menempel di Bibelnya. Pelanggaran Adam diimani mereka ini Kristen sebagai awal terjadinya dosa waris, dosa menjalar ke manusia. Padahal teman-teman, Yahudi, Musa yang punya kitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, kawan. Tengoklah sekarang, sampai sekarang orang-orang Yahudi mana mereka mengimani dosa waris? Ada mewariskan dosa? Nggak ada. Nah inilah kegabrulan mereka ya. Sudah mengambil punya orang, membuat sedemikian rupa bahwa pelanggaran Adam di kitab Kejadian mewariskan dosa, sehingga Tuhan harus turun ke bumi menjadi manusia, mati terkutuk. Mereka imanikan Tuhan Musa di perjanjian lama yang tidak tampak itu turun ke bumi menjadi manusia Yesus, yaitu firman-Nya. Dan kemudian harus mati di tiang salib terkutuk menebus dosa. Adam yang punya kitab kejadian ini tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada Bani Israel. Fakta bukti Bani Israel tidak mengimani sampai sekarang adanya dosa waris Adam. Mereka yang mengambil punya orang tiba-tiba mengajarkan adanya dosa waris Adam. Kan kopla ini. Sehingga harus nyambung kepada Yesus Tuhan katanya. Yang firman-Nya yang harus turun ke jadi manusia Yesus. Mati terkutuk di tiang salib.
Betapa mereka mengakal-akali ya teman-teman ya, supaya perjanjian lama punya Musa nyambung ke Bible mereka. Aduh kawan, dari iblis oleh iblis, benar. Ingat ya teman-teman, karena mereka mengambil kitab Kejadian tatkala iblis atau ular tua menggoda Hawa lalu menggoda Adam, terjadilah pelanggaran. Itulah yang bermula konsep mereka tentang pelanggaran Adam sehingga manusia terjalar dosa. Pelanggaran adalah dosa sehingga semua manusia terjalar dosa. Sehingga Tuhannya sendiri yang harus turun ke bumi menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa ini. Kan koplak. Ya Allah, kalau masih waras kawan, gak mungkin kita mengimani itu. Semoga ya Allah ya Rabbi kami tetap dalam keimanan Islam. Dari iblis oleh ular tua, kemudian iblis merasuki Yudas, kemudian yang berkuasa atas maut adalah iblis. Ya Tuhanmu ini mati terkutuk di tiang salib, nebus dosa, nebus kemana kawan-kawan? Berpikirlah. Lanjut Bang Dalbo sama Denom rumput-rumputan. Aku buat teh dulu. Tante Rol, tanteku. Bukan Carol, laki-laki. Ih Bang Dalbo. Atan, bunda dia bunda. Coba tanya. Oh, Bunda. berarti dia laki-laki sekaligus bunda. Bunda dia bunda. Kemarin saya tanya Bun, gimana kabarnya? Saya lagi mau beli pembalut bantal. Itu katanya. Yang pakai pembalut itu kan wewe. Nah, ini mau pakai Oh, iya pembalut. sih benar. Gimana kalau laki-laki pakai pembalut? Enggak, laki-laki kan tidak haid. Gimana sih? Oh, siapa bilang Pasti tidak? Hah? Haid juga, dia cuma haidnya berbeda tempat, berbeda warna. Haidnya Itu perempuan bukan haid, itu. itu mencret. Nah itu yang mereka anggap haid. Nah, jadi kalau perempuan ini, Aduh, aku mau buat teh menjijikkan sekali Bang Dalbo. jadi kalau perempuan ini datang bulan. Nah kalau Oten ini datang minggu, tiap minggu dia. Jadi beda ya datang bulan dengan datang minggu. Nah Bunda Karol ini datang minggu dia, dan pembalutnya berbeda. Ya, bahkan pembalutnya Bunda Karol ini nggak ada dijual di minimarket, nggak ada. Karena dia menggunakan yang ada dijual itu di penjual kelapa. Nah dia gunakan sabuk kelapa, bukan kain lenan. Dia gunakan sabut kelapa. Itu ada kan kelapa itu kan, kelapa tua kan. Nah itulah yang dibentuk-bentuk. Karena nggak bisa. Kenapa lagi? Ada Bunda lu juga di bawah nih. Kenapa lagi Bun? Kenapa lagi Bunda IWG? Ternyata Bunda Karol, suamimu ada di bawah tuh. Anja. Coba nyanyikan lagu-lagu kemarin itu yang saya ajarkan. Untuk IWG, suami kocok-kocok aku, haluskan taiku di dalam duburku. Anja. Suami kocok-kocok aku, suami kocok-kocok aku. Dengarkan itu IWG lagunya Bunda Karol tuh. Lagu Merayu.
haluskan taiku di dalam tuburku, suami kocok-kocok aku. Anja. Apalagi ini terjemahan? Apa sih suami satu ini? Jangan-jangan sudah jadi janda lagi. Hah? Naik aja Bunda IWG. Sorry ya, saya pikir tadi kamu masih laki-laki, ternyata sudah jadi bunda juga. Naik aja IWG. Naik aja IWG, janda IWG. Ayo itu Pak Bunda Karol manggil tuh, Bunda Karolnya manggil tuh. Bunda IWG. Bunda IWG itu Bunda Karol manggil tuh, mungkin mau arisan dia. Mau arisan kah? Anja. Bunda IWG, saya sudah jambak tuh ekornya Dinda. Mungkin ajak arisan dia. Oh maaf, apa itu? Maaf. Coba saja baca. Apa itu ya? Tapi maaf, masih di kamar mandi. Masih di kamar mandi dia guys. Gak apa-apa lah. Bayangkan habis lagi rokok. Waalaikumsalam. Bunda IWG, ayo naik. Tadi bawa apa tadi dia bawa itu? An-Nahal. Ya oke. Bunda IWG, masa sih Bunda IWG? Kan kalau di komal-komal lain kau diturunkan loh, di sini dijambak ekornya kagak mau naik. Malah dia tepin penghujat katanya. Dalbo penghujat. Oh, Bunda Karol masih ngemut. Apa sih yang di emut-emut di situ, Bunda Karol? Bunda Karol, apa yang dia emut di situ? Besar nggak? Anja. Besar nggak nih? IWG kapok sama aku. Saya buat sinting dia. Kalau di tempatku itu kapok dia. Noise di sini. Makanya naik komal jangan di parkiran. Anja. Kalau bukan di parkiran, di kamar mandi. Karisten. Naik komal di parkiran dia. Sebagai juru parkir, padahal Tuhannya digelarkan juru selamat. Tetapi enggak selamat. Anja. Bunda Karol, apa sih yang kamu emut di situ? Waalaikumsalam. Nah mana ini Bunda IWG? Bunda IWG, kok kemana Bunda? Ini kita mulai catat arisannya, Bunda Karol ya. Kok catat ya? Yang pertama, Bunda Bombo. Yang kedua, Bunda Edis.
Yang ketiga, Bunda Kiamat. Yang keempat, Bunda IBG. Lu berani keluar-keluar di akunmu sendiri. Lalu saya mau keluar-keluar di mana? Bukannya kemarin kamu, Bunda juga. Bunda, kemarin kan sudah naik di sini, Bunda. Kreditan motormu belum lunas. Baru saya ingat ini. Yang kelima tadi, siapa tadi? Gara-gara kau, Bunda Honda, saya lupa. Karena kenapa saya katakan mereka itu bunda, laki-lakinya bunda? Mereka suka dibalik-balik. Utusan dibaca Tuhan. Sudah Bunda Honda, saya sudah naik di sana. Yang pertama, saya katakan tidak ada Kristen sebagai apologet. Yang namanya apologet itu ketika ditanya menjawab. Nah, ditanya nggak menjawab, putar video. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dia menghujat Islam, menghujat Kristen. Dia mengatakan Kristen, konsep Tritunggal itu, Kristen yang mengimani Tritunggal itu buang aja di tong sampah. Dan kedua, Kristen yang tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus hanya hamba, itu Kristen yang tidak waras lagi. Jadi cari aja di channelnya Bang Dalbo, YouTube Bang Dalbo atau YouTube-nya Natalia. Silakan dicek di situ dialog saya sama Kudis. Jadi dia berdialog itu bukan dialog sih, semata-mata cari hidup, cari duit. No. Ini lagi ini naik aja Bunda Ruli, naik lagi Bunda Ruli. Bunda Ruli naik. Ekornya saya sudah jambak loh. Kasihan ekornya nanti putus loh. Kamu lagi ngocok ya Bunda Karol? Itu tangan siapa sih kok? Masa sih tangan bunda-bunda kasar? Kayak tangan kuli bangunan? Coba perlihatkan coba tangannya. Weh, katanya bunda, tapi tangannya kayak kuli bangunan. Anjay. Bunda Karol, coba perlihatkan tangannya tadi. Bunda, kalau tidak mampu berkata-kata ya tangannya coba diperlihatkan. Jangan pantatnya. Aku tahu pantatnya itu ambeien. Anjay. Bunda Ruli naik Bunda. Bunda Karol ini sudah mau arisan tuh. Sisa 1 ekor lagi. Nah, kebetulan ada Bunda Ruli. Bunda Ruli. Oh, malu dia Bunda Karol, malu dia, katanya dia diceraikan oleh suaminya. Malu dia, malu, takut dia karena suaminya ada juga di bawah Honda. Jangan dilarang lah Bunda Honda, masa istrinya dilarang naik di sini? Biarkan Bunda Ruli naik.
Masa kau aja yang selalu naikin Bunda Ruli, sekali-kali dia naik di Komal. Anja. Nanti saya tanya Om Darmi, Om Karyana, Anja. Om Rasmi, banyak tuh, Om Lina Wijaya. Nanti tak tanya mereka. Kau naik dulu Bunda Ruli. Ini berapa hari sih nggak cebo-cebo ini Bunda Ruli? Kok ekornya ini bau sekali? Baunya ekornya ini kok bau sekali? Biasanya bencong-bencong itu kan selalu pakai minyak kenyonyong. Anja. Nah, kok ekornya ini bau tuak? Ayolah Bunda Honda, Bunda Ruli, saya satukan kalian. Saya akan nikahkan kalian di sini. Nanti saya kasih sertifikat bahwa kalian ini adalah dua laki-laki yang menyatu. Ya, naik aja di sini Bunda. Dua laki-laki yang menyatu, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali ambayeng. Anja. Enggak perlu khawatir, selama ada pelumas, ambayeng itu tidak akan kena. Tapi itu syaratnya ya Bunda Karol ya, syaratnya kemarin Bunda Karol sudah memberikan syarat, jangan makan cabai. Anja. Nanti Bunda Ruli kepedesan. Kalau dia kepedesan, Anja. bisa keguguran. Bunda Honda. Ayo, mana kalian sudah 2 ekor tadi? Mana? Ayo. 2 ekor ini kok nggak taping lagi? Coba taping Bunda. Bunda Honda. Taping lagi. Aku kangen samamu Bunda. Bunda Honda. Ayo. Siapa nih? Willy Chen. Oh, ini dia. Chen. Halo. Selamat pagi. Pagi-pagi. Karisten. Ya. Mungkin ada yang disampaikan Om, silakan. Izin tanya boleh Om? Boleh. Iya. Silakan Om. Ya? Saya ini baca-baca Al-Quran, lalu saya kayak penasaran. Ini Al-Azab 51 ini maksudnya gimana Om? Oh, biasa baca Al-Quran. Iya. Oh, berarti di situ pinter ya baca Al-Quran. Saya baca terjemahannya Om. Oh, bukan Al-Quran Om. Ya, itu maksudnya Al-Azab 51 gimana Om? Coba dibaca Om. Aisyah berkata, aku selalu cemburu kepada perempuan yang selalu menyerahkan diri kepada Muhammad Rasulullah. Lalu dia berkata, kau boleh menggauli siapa-siapa yang engkau kehendaki dan dari siapa yang istri engkau ceraikan. Lalu Aisyah berkata, aku tidak melihat Robmu kecuali cepat-cepat. Oh, itu hadis Om.
Bukannya kemarin saya sudah tak jelaskan, Om. Kok ditanya lagi, Om? Padahal pertanyaanku nggak ada jawaban, Om. Ya kan di dalam hadis. Saya Ya kan? baru naik Om, nggak pernah tanya Om. Masa sih nggak pernah, cuma ganti nama aja, Om. Tapi ya saya mengerti kalau tidak nipu bukan Kristen, Om. Iya, nggak Itu pernah, Om. hadis. Jadi di sini ya saya jelaskan ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 51. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan. Apa maksud menangguhkan? Om? Menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu. Apa yang keliru kalau istri-istrinya? Kok situ yang cemburu? Kau kayak Paulus saja. Ketika Yesus nikah dengan laki-laki, Paulus yang cemburu. Kok kayak Paulus ya? Kenapa turun ayat boleh menggauli? Kalau memang dia tahu istrinya kok boleh? Memangnya kalau istri kan Ini kan harus istrinya sendiri. Apa yang salah? ya, artinya kenapa turun ayat harus menggauli istri? Kan kalau istri ngapain turun ayat lagi Om? Ya kan ada aturannya, ada hukum supaya menjadi hukum buat umatnya nantinya. Gampang kok. Kalau kita punya istri, Dalmo punya istri lebih daripada satu, kan ada aturannya sudah. Ya kan, gampang kok. Nah ini kau, kalau saya dengarkan narasimu, kau kayak Paulus loh. Paulus ini cemburu dengan Yesus karena Yesus nikah dengan laki-laki. Jangan sampai. Tapi saya mengerti karena kalian ini adalah anak-anaknya Paulus tuh ya, nah. Udah dicerai Anak-anaknya kok Paulus. boleh digauli lagi Om? Kenapa? Enggak ada yang dikatakan di sini cerai. Di sini di dalam terjemahan yang kamu baca ini modal terjemahan juga, jadi saya pakai terjemahan juga. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu. Kok di situ yang cemburu? Lanjut Om, baca lanjut. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka. Mereka ini siapa? Kan istri-istrinya. Lanjut Om, baca. Gampang kok. Lanjut. Kau yang baca bawa data, kamu yang baca. Saya sudah saya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ya diperbolehkan menggauli siapapun istri-istrinya. Kan istrinya apa yang salah? Iya lanjut baca Om, lanjut. Jangan malu Om. Apanya yang malu saya? Kamu boleh menggauli siapa-siapa di antara mereka yang telah Mereka ini istrinya kan? tapi udah dicerai Om. Mana ada di sini diceraikan? Mana ada? Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Baca coba. Di mana di sini dikatakan diceraikan? Di mana? Di mana? Berarti dia sabar. Di mana di sini dikatakan istrinya yang sudah diceraikan boleh digauli oleh baginda Nabi Muhammad? di Mana? Jangan menipu Dinda. Tapi saya mengerti ya, kalau tidak menipu bukan Kristen. Jadi ayat ini bercerita. Jadi Sahih itu sabar. hadis Bukhari. Anda bertanya Al-Quran. Nah coba kamu terangkan kau seperti Paulus. Kenapa kamu cemburu dengan nabiku sebagaimana Paulusmu cemburu juga kepada Yesus ketika Yesus nikah dengan laki-laki? Kenapa? 2 Korintus 11 nomor 2. Coba, bisa nggak kamu jawab itu? Paulus ini cemburu. Kok sifatnya kok seperti Paulus? Kenapa? Coba. Bukan saya cemburu, Aisyah Om yang cemburu Om. Tetapi di sini cemburu Aisyah wajar. Karena dia juga istrinya. Tetapi kamu ikut-ikut cemburu. Nah pertanyaan saya, kenapa mensifati sifatnya Paulus? Cemburu kepada Yesus, yang Yesus ini nikah dengan laki-laki. Loh justru pertanyaannya kenapa si Aisyah cemburu? Dia kan istrinya Om. Mau dia istrinya kok. Istrinya kok di situ yang protes. Justru kalau istri nggak boleh cemburu, harus harusnya Siapa senang dong. bilang nggak boleh manusia kok? Yang tidak boleh itu Dinda gini, Dinda.
laki-laki cemburu dengan laki-laki padahal nikah dengan laki-laki. Ini Berarti ajaran kalau koplat. cemburu mungkin nggak dia Kalau merasa nggak adil. perempuan, Dinda, kalau perempuan cemburu dengan suaminya itu hal wajar, tetapi yang tidak wajar, yang kurang ajar, laki-laki cemburu kepada laki-laki dan nikah dengan laki-laki. 2 Korintus 11 nomor 2. Coba dibaca coba. Coba dibaca coba. Kalau cemburu berarti nggak adil ya? Iya, nggak adil ya. Coba dibaca 2 Korintus 11 nomor 2. Kenapa Bunda Paulus cemburu dengan laki-laki? Laki-laki ini calon suaminya Yesus. Coba dibaca. Jangan cari remis, Om. Bukan cari remis. 2 Korintus 11 nomor 2. Enggak cari remis. Kalau Aisyah itu kan perempuan, ya kan? Nabi Muhammad itu kan laki-laki. Nah, ini laki-laki sama laki-laki cemburu, nikah pula dengan laki-laki. Coba dibaca 2 Korintus 11 nomor 2. Ini bukan cari remis. Coba dibaca. Kenapa Aisyah 2 bilang tidak Korintus melihat? 11 nomor 2. Apakah Bible ini sudah menjijikkan sehingga Kristen nggak mau baca lagi Bible ini? Apakah Bible ini suatu yang sangat menjijikkan sehingga Kristen kagak mau baca? Coba dibaca 2 Korintus 11 nomor 2. Bunda Paulus cemburu dengan kanda Yesus yang dinikahkan dengan sesama laki-laki. Coba dibaca dulu, Dinda. Dibaca dulu. Dibaca Bible-nya. Kalau Baca. Om, coba jangan dibaca. buta huruf. Iya, Jangan buta coba huruf. dibaca. Dibaca 2 Korintus 11 nomor 2. Coba dibaca. Om, Dibaca jangan coba. buta huruf. Iya. Ayatnya nggak ada kayak Coba gitu. dibaca. Dibaca coba. Ya, Dibaca. Om, baca aja. Iya, dibaca. Ya, baca Kenapa? aja. Jijik baca. Kitab porno ini jijik. Baca aja. Ya coba dibaca dulu. Ketika kamu membawa Al-Quran dengan bangganya Dalbo, walaupun terjemahan saya baca. Nah, ketika saya membawa dalil, kenapa Kristen jijik baca? Kenapa? Jijik baca ya? Menjijikkan. Kalau tidak menjijikkan, coba kamu baca dan terangkan kepada saya. Ya, Sebagaimana saya ayatnya? membaca terjemahan Al-Quran dan saya jelaskan. Nah, Udah coba. panas, nggak bisa. Iya, coba dibaca 2 Korintus 11 nomor 2. Kenapa Bunda Paulus ini cemburu kepada Yesus? Karena Yesus ini dinikahkan dengan laki-laki. Coba. Silakan kau bacakan sama saya atau terangkan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Jangan cari remis. Ini bukan remis. Satu ajaran wajar, satu ajaran LGBT. Remisnya di mana? Ini LGBT. Gimana remisnya, Dinda? Ini LGBT. Yes. Ajaran homo kok katakan remis. 2 Korintus 11 nomor 2. Inilah dalil-dalil sehingga bapak-bapak gereja yang di luar negeri sana gelar profesor melakukan pernikahan sesama jenis di gereja. Nah, coba kamu baca 2 Korintus 11 nomor 2. Pertanyaanku, Dinda, sederhana. Kenapa Bunda Paulus cemburu kepada Yesus? Karena Yesus nikahnya dengan laki-laki. Silakan 2 Korintus 11 nomor 2. Coba baca. Tunjukkan dulu ayatnya ya. Dibaca ketika kamu membawa terjemahan Al-Quran. Saya nggak perlu minta tunjukkan. Saya minta di mana datanya. Kamu sebutkan, saya baca. Nah, sekarang kau baca 2 Korintus 11 nomor 2. Dinda. Ini LGBT. Jadi jangan sekali-kali mengatakan ini remis. Enggak, jauh berbeda. Ayam sesama ayam jantan sesama ayam jantan tidak akan mau tindih-tindihan. Nah, ini ada manusia sama laki-laki tindih-tindihan. Nah, kamu baca dulu baru terangkan kepada saya, Dinda. Kalau di hadis Tirmizi yang kawin binatang gimana, Om? Ini dibaca dulu ini, Dinda. Nanti lari ke situ, saya jawab lagi. Dibaca dulu ini, kau terangkan dulu ini. Tadi kamu bawa surah Al-Ahzab ayat 51, saya jawab kan? Sederhana toh. Nah,
di 2 Korintus 11, kecuali kau mengaku di sini Pak Dalbo, aku jijik baca kitab porno, baru kau bertanya lagi, Dinda. Aku jijik loh baca kitab Bible ini, kitab Mana porno. buktinya ke situ Yesus menikah? Ini maka dibaca dulu, dibaca 2 Korintus 11 nomor 2. Dibaca dulu, baru bertanya bagaimana. Anda sebagai Kristen, anak-anak Paulus dibaca dulu. Saya baca buktikan. Dibaca saya. Anda membawa data Al-Quran tadi, yang baca saya toh Dalbo toh. Nah sekarang giliranmu. 2 Korintus Saya yang 11 nomor baca. 2, ajaran LGBT. Coba dibaca. Saya yang baca kok tadi hadis itu. Awan, mana kau baca, kau bawa surah Al-Ahzab ayat 51. Sekarang 2 Korintus 11 ajaran LGBT, tolong dibaca dan terangkan kepada saya. Ya, sekarang buktikan dulu kalau Yesus memang menikah. Astagfirullah. Disuruh baca, diminta buktikan. Nanti saya tunjukkan semua. Dibaca dulu Dinda, atau saya tunjukkan, atau Bunda Rahma. Coba Bunda Rahma, monitor Bunda Rahma. Kamu kan menuduh Bunda Rahma, monitor, perlihatkan pernikahan di gereja sesama laki-laki. Iya, Atau saya yang perlihatkan ya, karena dia malu. Oke, sabar Dinda ya. Karena sepertinya Dinda ini merasa malu membaca Biblenya. Nah, jangan fit. coba Buktikan dulu. dibaca Dinda. Apa? Dia dibaca Biblenya. Coba Supaya buktikan enak kalau lah. kamu nggak Iya buta iya, huruf. dibaca dulu lah, dibaca dulu. Coba. Kamu nggak buta huruf. Nah, iya dibaca dulu lah Dita. Kamu aja kan udah dibuka. Iya dibaca lah, kan kitabmu. Artinya kamu boleh baca. Iya, kau baca lah, masa kitabmu malu Dinda? Kamu yang menuduh Yesus menikah. Sekarang Iya ya, kalian kau baca saja, dibaca saja. Bukan tuduhan, ini data. buktikan kalau kamu nggak buta huruf. Iya, dibaca dulu. Dibaca dulu. Masa sih Bible ini nggak mau baca, gimana sih? Ayo tunjukkan mana. Iya, yang dibaca Yesus dulu. menikah. Oke, kalau dia malu, kita perlihatkan aja ya, karena dia malu. Malu. Tunjukkan aja. Coba kita perlihatkan aja ya, karena Dinda kita ini merasa malu dengan Mana tahu ada yang DNA buta hurufnya nggak sembuh. ini di gereja ini Dinda. Coba Buktikan Dinda. aja dari Alkitab kalau Yesus. Ini 2 Korintus 11 nomor 2. Masih minta buktikan aja. Buktikan aja. Itu 2 Korintus 11 nomor 2 Dinda. 2 Korintus 11. Kamu buka Korintus malah buka video, gimana sih? Ini pembukti ini itu. Saya hanya membuktikan di sini. Inilah ajaran kasih, mengasihi dan mencintai sesama lelaki. Kamu buka terus atau buka video? Itulah yang Inilah menjadi ajaran dalil kasih, Dinda. mengasihi Menjadi dalil dan mencintai dalam sesama lelaki. dalam pernikahan sesama jenis di gereja. Disuruh baca, kau bacalah. Kalau buka video saya juga banyak. Ayo silakan. Ini bukti, ini bukan rekayasa, bukan editan, ini bukti. Ini bukan rekayasa, bukan AI. Dan lengkap dalil-dalilnya. Buktikan kalau Yesus. Ini. Disuruh baca, buktikan aja ya. Buktikan kalau Diperintahkan video. dibacakan. Enggak aja. Kalau bahas Islam luar biasa, nafsunya luar biasa, birahinya naik. Begitu ditampilkan data-data Bible-nya, langsung pelangak pelongo. Betul-betul tuyul gereja ya.
Saya perlihatkan videonya, bukti. Ya, bukti satu-satunya rumah ibadah yang melakukan pernikahan sesama jenis itu adalah rumah ibadah gereja. Dan kedua, dasar dalil-dalil mereka mulai dari di Ibrani 6 nomor 1 nomor 2, lalu Roma 1:27, lalu 2 Korintus 11 nomor 2, 2 Korintus 6:12. Segala sesuatu halal bagimu, anumu anuku, luban depan luban belakang hantam semua. Itu dalil. Nah, ketika dia membawa, katanya saya baca-baca Al-Quran. Nah, ternyata terjemahannya dia baca, tapi nggak masalah. Namanya juga tuyul gereja. Dia mengatakan Aisyah cemburu. Wajar. Manusia, seorang istri, wajar dia cemburu. Tetapi dia menuduh Nabi Muhammad melakukan persinahan. Beda dengan kakek Tuhan, Dinda. Beda kakek Tuhan. Kemarin dia sudah pertanyakan itu, sudah saya jawab berkali-kali. Satu pertanyaan saya sampai detik ini nggak pernah dia jawab. Nah, inilah yang saya katakan Kristen selalu mengaku-ngaku apologet. Selalu mengaku-ngaku apologet. Ditanya Bible pelangap-pelongo. Ternyata kalian ini bukan apologet. Ternyata kalian itu adalah penipu. Penipu loget. Itu cocoknya ya. Karena apologet itu ketika ditanya, harus jawab. Nah, begitu saya tampilkan dalil di dalam 2 Korintus 11 nomor 2, nggak mau dia baca. Saya yakin dia baca sebenarnya, cuma dia malu. Malu dia baca, malu dia perdengarkan. Durian ini ya, durian. Kalau tidak ada, dibaca dulu. Masa pertanyaan berkali-kali dipertanyakan terus-menerus? Kan nggak etis, kawan. Kemarin kau naik cuma berubah nama, pertanyaan yang sama sudah dijawab berkali-kali. Masalah mau terima atau tidaknya bukan urusanku. Nah, sekarang liur. Selamat malam. Pencet bang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, kemarin dia bertanya hal yang sama, sudah dijawab berkali-kali, cuma dia ubah nama. Dia pikir kita ini jemaat gereja, mau ditipu. Kau pikir kami nggak kenal kamu? Cuman berubah nama. Berkali-kali dia pertanyakan itu, selalu saya jawab. Bahkan ada Ustadz Mita ya menjawab juga. Betul Kristen. Nah, padahal satu aja pertanyaan kemarin itu sampai sekarang nggak ada yang jawab. Bahkan Kristen lain ini juga yang membuat kiamat sebal Bali. Ketika saya bertanya satu aja, Edis juga pernah saya tanya ini, nggak ada yang mampu menjawab. Jangankan bom-bom. Pendeta Budi Asali pernah saya tanya ini, nggak bisa dia jawab, nggak bisa. Orang bangga dengan ilmu, orang bangga dengan kecerdasan, tetapi Kristen bangga dengan kedunguan, bangga dengan kebodohan, bangga dengan penipuan, membawa data-data terjemahan Al-Quran. Begitu bangganya dia naik, saya baca-baca Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran apa terjemahan? Terjemahan. Oh,
terjemahan itu bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran, itu terjemahan. Mempermudah kita mengetahui makna Al-Quran. Membantu kita memahami. Nah bayangkan, Kristen membaca terjemahan Al-Quran. Dia samakan membaca Bible. Yesus mengaku Tuhan dipaksa jadi Tuhan. Yesus diberkati oleh Tuhannya, dipaksa Yesus akan jadi Tuhan dan manusia. Nah kalau Anda membaca Bible sesuai dengan selera saudara, sesuaikanlah kaidah berdasarkan Bible. Tetapi ketika kamu masuk ke Islam, membaca terjemahan Al-Quran, janganlah sama-samakan Bible. Karena kalian kagak nipu, enggak seakan-akan enggak bahagia. Bukan bang, saya di sini membibeli supaya saya membalbali Kristen, bukan Injil. Bible itu bukan Injil bang. Bible bukan Injil. Yang pertama, Yesus berkeliling-keliling memberitakan Injil, tetapi tertulis Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Di dalam Lukas 8 nomor 1 nomor 2. Itu aja Pak, bahasanya penipu, nggak paham. Saya hanya menyampaikan, Junaidah, bahasamu itu laku di gereja Dinda, nggak laku di sini, karena kami ini manusia waras. Kau paksakan apapun saya menjadikan sesembahan manusia yang tidak selamat ini, nggak mungkin. Nah Bible ini akulah yang lebih paham dibanding Kristen. Udah banyak yang murtad bang. Ya Kang, banyak memang. Tapi monyet. Banyak katanya murtad, ya benar. Tapi kalau Kristen kan, bahasa saya tadi kan saya sampaikan, kalau Kristen ini kalau tidak menipu, apa ya, hidupnya nggak senang. Coba tunggu dulu, ada video yang saya mau kirim.